Tiga kakak perempuan masa kecil yang diam-diam mencintainya bekerja sama menjebloskanku ke penjara. 5 tahun kemudian, aku bebas. Tiga wanita berdiri di luar gerbang penjara menungguku. Mereka membawaku ke tepi laut. Jiboda melompat dari tebing. Memberi makan hiu dengan dagingku sendiri sebanyak 99 kali. Rasa sakit yang diderita Mu Bai saat itu, aku ingin kau merasakan 100 kali lipat. Di permukaan laut yang bergelombang, hiu bergigi besar yang tak terhitung jumlahnya membuka mulut berdarah mereka, menunggu kedatangan makananku. Bahkan sebelum aku sempat berjuang, detik berikutnya pengawal sudah mengikatkan tali padaku dan mendorongku dengan kuat. Tubuh kurus itu jatuh dengan keras, menyebabkan hiu-hiu itu melompat. Gigi tajam menggigit tubuhku dengan keras. Mencabik sepotong demi sepotong daging merah segar. Permukaan laut biru langsung diwarnai merah oleh darah. Rasa sakit yang hebat memenuhi seluruh tubuhku. Seluruh orang itu berulang kali ditarik antara pingsan dan terbangun karena rasa sakit. Aku tidak tahu berapa lama berlalu. Aku, yang berlumuran darah, ditarik ke atas. Aku merangkak di tanah dengan napas tersengal-sengal. Semua yang terjadi tadi seolah mimpi buruk. Tapi ini baru permulaan. Tali di tubuhku diturunkan lagi. Hiu-hiu itu melompat lagi dengan ganas. Aku menjerit tanpa henti. Seluruh tubuhku terus berjuang, tetapi luka di tubuhku semakin banyak. Pengawal yang bertanggung jawab menarik taliku. Juga menghitung untukku di samping, ke-3 kali, ke-18 kali, ke-20 kali, ke-50 kali. Aku yang terikat di tali, melihat tiga wanita di pantai yang mengawasi dengan dingin, tiba-tiba teringat masa lalu di benakku. Aku adalah putra bungsu keluarga Ji, tetapi sejak kecil aku diperlakukan dingin oleh orang tua. Tampaknya orang tua selalu memberikan makanan enak kepada kakak. Tampaknya hal-hal menyenangkan diberikan kepada kakak. Tampaknya saat ada petir, mereka hanya akan memeluk kakak dan bercerita, dan selalu mengatakannya di depanku. Tampaknya mereka berharap hanya memiliki satu putra, yaitu kakak. Tumbuh di lingkungan yang berat sebelah seperti ini, aku tidak membenci kakak. Karena kakak adalah malaikat, adalah satu-satunya sinar cahaya dalam hidupku yang suram. Orang tua tidak mencintaiku. Tetapi kakak mencintaiku. Kakak selalu mengetuk pintuku saat aku sedih. Kadang-kadang dia membawakanku beberapa mainan kecil yang unik. Kadang-kadang dia membuatkanku beberapa makanan penutup andalan. Kadang-kadang dia hujan-hujanan menggendongku ke rumah sakit saat demamku tidak turun. Aku menjadi bergantung pada kakak. Menjadi ekor kecil di belakang kakak. Mungkin karena alasan inilah, tiga teman masa kecil yang mencintai kakak. Kakak perempuan juga memperlakukanku dengan baik karena cinta mereka kepada kakakku. Liu Ruyan akan mendukungku saat aku diganggu oleh teman sekelas. Shen Youchu akan mengobatiku saat aku terluka. Lin Qingyi akan membawakanku camilan saat aku lapar. Perlahan-lahan, aku menyukai Liu Ruyan. Tetapi pengakuan ini belum sempat diucapkan, kecelakaan terjadi terlebih dahulu. Tampaknya pada hari ulang tahun kakak. Kapal pesiar tiba-tiba terbakar hebat. Jeritan dan ledakan bercampur menjadi satu. Kakak yang melompat ke laut memegang erat tanganku, berulang kali berbisik di telingaku agar aku tidak tertidur. Air laut yang dingin berulang kali membasahi luka di punggungku. Kesadaran secara bertahap kabur, Liu Ruyan, yang diseret ke sekoci, pingsan sebelum melemparkan satu-satunya pelampung ke kakaknya. Tapi kakak tanpa ragu memasangkan satu-satunya pelampung padaku, meraihku sebelum benar-benar tenggelam. Dengan lembut meninggalkan kalimat terakhir di telingaku, Jiboda, jadilah anak baik dan hiduplah menggantikan kakak, aku selamat. Kakak meninggal dan dimakamkan di laut. Semua orang mencari selama 3 hari 3 malam, dan hanya menemukan jenazah kakak yang dimakan hiu. Semua orang bilang aku yang membunuh kakak, aku yang merebut satu-satunya pelampung, merebut satu-satunya harapan untuk hidup. Tiga teman masa kecil dan orang tua sejak saat itu membenciku dan bekerja sama mengirimku ke penjara selama 5 tahun. Saat pertama kali masuk penjara, aku berlutut di tanah, bersujud berulang kali dan membela diri, mengatakan bahwa kakak tidak mati karena aku. Bukan aku yang merebut pelampung kakak, kakak yang menyelamatkan hidupku, kakak yang menukar hidupnya dengan kematianku. Tapi tidak ada yang percaya, setiap pembelaanku hanya akan menghasilkan balas dendam yang lebih dalam dari mereka. 5 tahun kehidupan penjara, aku hidup lebih buruk daripada mati. Para narapidana, di bawah instruksi 3 teman masa kecilku, menggunakan segala cara untuk menyiksaku. Di musim semi, mereka menyuruhku makan nasi yang dicampur dengan pasir dan kerikil. Di musim panas, mereka menyuruhku tidur dengan selimut tebal. Di musim gugur, mereka melarangku menutup mata selama 24 jam. Di musim dingin, mereka menyuruhku keluar menyapu salju dengan pakaian tipis. 5 tahun berlalu. Aku tidak lagi memiliki hati untuk membela diri. Aku hanya ingin segera menyelesaikan hukumanku, lalu hidup dengan baik dengan surat wasiat kakak. Tapi aku tidak pernah menyangka, bahwa begitu aku keluar dari penjara, aku ditangkap oleh mereka lagi. Jelas sekali, mereka belum berencana untuk melepaskanku. Lin Qingyi berjalan mendekat dan menjambak rambutku. Mubai seharusnya bisa hidup, tetapi karena kamu merebut pelampung, dia akhirnya tenggelam hidup-hidup di laut. Karena ini adalah penebusan dosa, tentu saja kamu juga harus merasakan bagaimana perasaannya saat itu.
Liu Ruyan berjalan di belakangku dan melemparkan tali kepadaku. Jangan bicara omong kosong dengannya. Jiboda, ikat dia dan lompat dari tebing untuk memberi makan hiu-hiu itu. Lain kali, aku akan mempertimbangkan lagi apakah akan melepaskanmu atau tidak. Tanganku gemetar. Mereka jelas tahu aku takut pada hal-hal ini, tetapi mereka bersikeras menyiksaku dengan cara ini. Aku digiring oleh pengawal, diikat dengan tali, dan dibawa ke tepi tebing. Di permukaan laut yang bergelombang, hiu-hiu bergigi besar yang tak terhitung jumlahnya membuka mulut berdarah mereka, menunggu kedatangan mangsa ini, yaitu aku. Wajahku gemetar, kakiku lemas, aku belum sempat bereaksi. Detik berikutnya, pengawal itu mendorongku ke bawah dengan paksa. Tubuh kurus itu jatuh dengan keras. Membuat hiu-hiu itu melompat, gigi tajam menggigit tubuhku dengan ganas, mencabik-cabik daging merah berdarah. Permukaan laut biru langsung diwarnai merah oleh darah. Rasa sakit yang hebat membungkus seluruh tubuhku berulang kali melompat antara pingsan dan bangun. Keputusasaan meluap memenuhi hatiku. Untuk sesaat, aku ingin mati begitu saja. Tapi dalam keadaan kabur, aku sepertinya mendengar suara kakak laki-lakiku, dengan cemas memanggil namaku. Boda, jangan tidur, bertahanlah. Harus bertahan hidup, bertahan hidup. Ini adalah nyawa yang kakak tukar dengan nyawanya sendiri. Aku tidak bisa mati di sini. Aku harus bertahan hidup. Bertahan hidup menggantikan kakak. Memikirkan kata-kata terakhir yang kakak katakan padaku, aku mempererat tali panjang di tanganku. Menggigit bibirku dan mulai berjuang tanpa henti, menendang hiu-hiu itu. Akhirnya, aku yang berlumuran darah ditarik ke atas. Aku merangkak di tanah dengan sekarat. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi buruk. Jelas hanya beberapa detik, tapi aku merasa seperti telah pergi ke neraka. Tapi ini baru permulaan. Tali di tubuhku diturunkan lagi, dan kelompok hiu itu menerkam dengan ganas lagi. Aku berteriak tanpa henti. Aku berjuang tanpa henti. Luka di tubuhku semakin banyak. Pengawal yang bertugas menarik taliku juga menghitung untukku di samping. Ketiga kalinya, ke-18 kalinya. Sekarang, ke-30 kalinya, ke-50 kalinya. Sekarang, aku yang terikat di tali. Kesadaranku juga mulai kabur. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk menendang hiu-hiu itu. Hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berpegangan pada tali. Berusaha sebisa mungkin untuk menghindari gigitan hiu. Dalam kekacauan kesadaran, entah kenapa. Aku tiba-tiba teringat adegan terakhir kali aku datang ke sini bersama Liu Rushui. Saat itu beberapa hari sebelum ulang tahun kakak. Liu Rushui yang tidak pernah berinisiatif secara mengejutkan menemukanku dan bertanya kemana aku ingin pergi bermain baru-baru ini. Hatiku yang sedang kasmaran tidak diragukan lagi bahagia. Mengira Liu Rushui telah menyadari perasaanku dan ingin berkencan denganku. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Baru kemudian memilih untuk naik kapal pesiar di laut. Karena aku ingin menyatakan cinta padanya di bawah angin laut. Tapi kemudian aku menyadari. Semuanya hanya terlalu banyak kupikirkan sendiri. Liu Rushui merasa bahwa aku dan Jimubai adalah saudara, minat dan hobi mungkin tidak jauh berbeda. Jadi dia berpikir untuk menyatakan cinta kepada kakak di tempat yang paling diminati kakak. Sayang sekali pengakuannya belum dimulai. Kakak sudah tewas di laut karena kebakaran besar. Ketika dia bangun dari pingsannya, dia hanya melihat aku yang mengenakan jaket pelampung berbaring di dek. Semua orang termasuk dia percaya bahwa aku telah merebut jaket pelampung kakak. Aku sudah menjelaskan berkali-kali. Namun, tak seorang pun percaya. Tak tahu berapa lama berlalu, siksaan akhirnya berakhir. Setelah memberi makan hiu 99 kali, seluruh tubuhku berlumuran darah. Beberapa luka sangat dalam hingga terlihat tulang. Setelah tali dilepaskan, aku terbaring tak berdaya di tanah, membiarkan darah mewarnai seluruh tanah menjadi merah. Mengingat kata-kata Liu Rushuang, aku mengabaikan rasa sakit yang hebat di tubuhku, merangkak dengan tubuhku. Tanganku dengan erat mencengkeram rumput liar di tanah, dengan susah payah merangkak ke hadapan tiga wanita itu, mungkin karena rasa sakit. Begitu aku membuka mulut, aku memuntahkan darah berulang kali, tapi aku benar-benar tidak bisa mengurusnya, hanya menyeka noda darah dengan lengan bajuku. Nyonya Liu, apakah ini berarti aku sudah menebus dosaku? Liu Rushuang melihatku yang berlumuran darah, sedikit kerumitan melintas di matanya, diriku yang dulu. Meskipun penuh dengan rasa rendah diri, tetapi ketika bertemu dengannya, aku masih akan mengumpulkan keberanian. Dengan manis memanggilnya kakak Rushuang, aku diam-diam memberinya obat untuk luka-lukanya, meskipun dia tidak menyukaiku. Tetapi dia juga harus mengakui bahwa diriku yang dulu lembut dan pengertian, selalu membuat orang merasa kasihan. Namun, justru diriku yang seperti inilah yang mencelakai Jimubai yang paling dicintainya. Wanita itu menunduk menatapku. Tampak menyimpan kebencian tak terbatas di matanya, seperti jurang kegelapan yang dalam. Hukuman ini belum cukup. Keesokan harinya, luka yang belum sembuh. Penjaga menyeretku ke pemakaman di ujung mobil. Setelah digosok oleh kerikil kasar, darah kembali mengalir dari tubuhku. Namun, aku tidak punya waktu untuk berteriak kesakitan. Leherku dicekik dengan keras oleh sebuah tangan besar, lalu perlahan-lahan dipererat.
Aku berjuang mati-matian karena kesulitan bernapas, tetapi penjaga di belakangku menekanku dengan erat. Tepat ketika aku berpikir bahwa aku akan dicekik sampai mati oleh Shen Youchu. Tangan besar di leherku tiba-tiba mengendur, para penjaga juga melepaskan cengkeraman mereka padaku. Aku langsung berlutut dan tergeletak di tanah. Terengah-engah, Shen Youchu berjongkok, mencubit daguku. Matanya penuh dengan kedinginan. Sakitkah? Kakakmu lebih menderita saat mati lemas di laut daripada dirimu sekarang. Mengapa seorang pembunuh sepertimu masih bisa hidup dengan baik? Melihat tatapan kebenciannya, entah kenapa aku teringat masa lalu. Shen Youchu yang juga sangat baik padaku. Saat itu, Shen Youchu mengatakan bahwa karena aku adalah adik dari kakak, aku secara alami adalah adiknya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitiku. Sekarang semuanya telah berubah, dia malah menjadi orang yang berulang kali menyakitiku. Kilatan rasa sakit melintas di mataku. Jadi, Nyonya Shen, hukuman apa lagi yang Anda inginkan? Shen Youchu di samping memberi isyarat kepada penjaga di sebelahnya untuk membungkam mulutku dan melemparkanku ke dalam lubang yang sudah digali. Liu Rushuang dan Lin Qingyi berdiri di samping. Mulai melambaikan tangan agar para pekerja di samping mulai menimbun tanah. Jiboda, Shen Youchu berkata dengan tenang. Aku hanya memberimu waktu 1 hari untuk menggali tanah dan melarikan diri. Jika setelah 1 hari kamu masih belum bisa keluar, mereka akan menyiramkan beton di atasnya. Aku tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, kata-kata yang baru saja akan kuucapkan langsung tertimbun oleh tanah yang menutupi. Tak lama kemudian, seluruh tubuhku tertutup tanah sepenuhnya. Setelah para pekerja selesai merapikan, mereka juga dengan kuat menekan-nekan di atasnya menggunakan sekop. Pandanganku menjadi gelap gulita tertimbun tanah, sekeliling sunyi senyap. Hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dan dibandingkan dengan itu, yang lebih menakutkan adalah udara di dalam tanah secara bertahap menipis. Napasku juga semakin sulit, kesadaranku mulai menghilang. Kata-kata kakak kembali terngiang di telingaku. Aku mengulurkan kedua tangan dan mulai menggali tanah ke atas. Jari-jari kurus menggenggam erat batu di dalam tanah, lalu menggoyangkannya dengan kuat ke kiri dan ke kanan. Akhirnya gumpalan tanah besar runtuh ke bawah, pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam kepalaku, wajahku, di mulutku, meninggalkan goresan darah satu demi satu. Tapi aku tidak peduli tentang itu. Aku kembali mengayunkan kedua tangan dan menggali dengan sekuat tenaga. Secara bertahap, ujung jari-jariku lecet. Mulai mengeluarkan darah, kuku-kuku juga mulai aus. Rasa sakit menyelimuti seluruh tubuh. Waktu tidak pernah terasa selama ini. Aku juga tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Hanya melihat tangan berlumuran darah terulur keluar dari tanah. Belum sempat senyum muncul di wajahku, tangan yang menyentuh permukaan tanah tiba-tiba membeku. Apa yang kuraba? Itu adalah beton. Dan beton ini juga sudah disiramkan beberapa waktu. Seluruh permukaan tanah juga mulai mengeras. Keputusasaan menjalar ke seluruh tubuh. Tinggal sedikit lagi. Aku akan segera bisa menggali keluar. Mengapa justru pada saat ini, kepanikan besar menjalar ke seluruh tubuh. Tubuhku tanpa sadar mulai bergetar. Aku tidak bisa begitu saja terkubur di bawah beton. Aku masih harus membawa wasiat kakak dan hidup dengan baik. Memikirkan hal ini, aku mengepalkan kedua tangan dan menghantamkannya dengan keras ke atas. Sekali lagi, dan sekali lagi. Kedua tanganku hancur berantakan. Daging dan tulang saling menempel, menetes setetes demi setetes, mengotori seluruh wajahku. Jantungku berdetak semakin cepat, kecepatan tanganku juga semakin cepat. Akhirnya, setelah suara gemuruh keras, aku menahan tanah dengan kuat, dan melompat ke atas. Seluruh tubuhku dengan cepat merangkak keluar dari bawah tanah, dan jatuh ke rumput di samping. Hati yang menggantung akhirnya merasa lega. Aku berusaha keras menopang tubuhku dan ingin berdiri, tetapi karena rasa sakit, tanganku tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Pada akhirnya, aku hanya bisa berbaring di tanah, menatap samar sosok 3 wanita di depanku. Kata-kata yang ingin kuucapkan belum sempat terucap, detik berikutnya seluruh tubuhku benar-benar kehilangan kesadaran. Entah berapa lama berlalu, aku terbangun lagi, tetapi yang kutemukan hanyalah kegelapan di depan mata. Kepanikan dan keputusasaan menyebar dari lubuk hatiku. Mungkinkah mereka menguburku di dalam tanah lagi? Secara tidak sadar, aku ingin menggali tanah di sekitarku dengan tanganku. Namun, aku tidak sengaja menyentuh sesuatu yang keras, membuat tanganku sakit. Aku tertegun sejenak. Aku meraba-raba sekeliling dengan hati-hati dan baru menyadari bahwa aku dikurung di dalam peti mati. Dibandingkan dengan ini, yang lebih menakutkan adalah ketika aku meraba-raba tadi, aku juga menyentuh beberapa benda licin. Sentuhan dingin itu langsung membuatku tahu apa itu. Kemudian, suara familiar terdengar dari luar peti mati. Jari-jari lentik Lin Qingyi mengetuk beberapa kali di tutup peti mati. Jiboda, aku tahu kamu sudah bangun. Asalkan kamu bersama ular berbisa di dalam peti mati selama 3 hari. Kami akan membiarkanmu keluar. Ular berbisa. Rasa dingin merambat dari tulang punggungku. Aku tanpa sadar menjerit. Itu ular berbisa. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan hidup? Aku tidak boleh mati. Suara permohonan yang menyedihkan keluar dari tenggorokanku. Sungguh, jangan.
Jangan. Sungguh, aku mohon padamu. Sungguh, bisakah kalian mengganti cara yang lain? Tetapi di luar peti mati sudah tidak ada suara. Ketiga wanita itu sudah pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Karena gerakanku. Ular berbisa yang awalnya tertidur mulai terbangun. Mungkin karena mencium bau darah di udara, ular-ular itu mulai gelisah. Suara desisan seperti gumaman iblis berulang tanpa henti di telingaku. Kemudian, sentuhan dingin mulai terasa di tubuhku. Ular-ular itu mulai menyerang. Jika ada orang yang membuka tutup peti mati saat ini, mereka pasti akan terkejut dengan pemandangan di dalam peti mati. Dan akan mengalami mimpi buruk selama beberapa bulan setelahnya. Terlihat seorang pria berlumuran darah di wajah, leher, dan perutnya dipenuhi dengan ular berbisa berwarna-warni. Lidah ular merah menjulur mengeluarkan suara desisan. Benar-benar membuat orang tidak bisa menahan rasa takut. Gemetar. Sungguh, jangan mendekat. Aku mohon, jangan mendekat. Sungguh, aku mulai meronta. Sungguh, aku mencengkeram leher ular berbisa dengan erat, mencoba untuk melepaskan mereka. Tetapi ular berbisa itu seolah-olah telah memprediksi gerakanku. Seluruh tubuh ular itu tiba-tiba melilit pergelangan tanganku dengan erat, membuatku tidak bisa bergerak. Mungkin karena kesal dengan tindakanku, ular berbisa itu membuka mulutnya lebar-lebar, menjulurkan lidahnya, dan menusuk mataku dengan keras. Jeritan yang menyedihkan terdengar dari dalam peti mati, membuat pengawal di samping tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Kemudian, mereka melihat peti mati itu bergetar hebat, disertai dengan jeritan wanita yang semakin keras. 3 hari penuh berlalu. Karena gangguan racun, kesadaranku semakin kabur di benakku. Suara kakak menyuruhku untuk tetap hidup juga berangsur-angsur melemah, racun menyebar di tubuhku, seperti tentakel dingin. Mencekik erat leherku, detak jantungku juga menjadi tidak teratur, setiap detak berjuang untuk mempertahankan hidup. Jari-jariku tanpa sadar menggaruk tutup peti mati, mencoba meraih sesuatu, tetapi hanya bisa meluncur jatuh dengan lemah. Di luar peti mati, pengawal yang telah mendengarkan jeritan menyedihkan selama 3 hari semakin pucat, padahal 2 hari sebelumnya. Mereka masih bisa mendengar gerakan di dalam peti mati, tetapi hari ini, suara di dalam peti mati berangsur-angsur melemah. Karena takut terjadi sesuatu, keduanya segera mengeluarkan ponsel mereka. Telepon segera tersambung, keduanya dengan cemas berkata, "Tuan Liu, peti mati sudah tidak bersuara. Apakah Anda ingin membuka peti mati dan melihatnya?" Belum selesai berbicara, dari sana terdengar cibiran dingin. Ji Boda ini selalu suka berakting. Kalian tidak perlu memperdulikannya. Setelah selesai berbicara telepon tiba-tiba dimatikan, melihat layar ponsel yang menjadi hitam. Keduanya saling bertatapan, lalu segera menghubungi telepon Shen Youchu, tetapi jawaban yang didapat tetap penolakan. Kepada Lin Qingyi, pihak lain langsung berkata, dia mencuri kehidupan kakaknya. Bagaimana mungkin dia diselamatkan, dan menolak permintaan mereka, tepat pada saat ini. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam peti mati, tak terhitung jumlah ular yang meluap dari celah peti mati. Akhirnya, ya, setelah melihat foto yang diambil oleh pengawal, ya, Liu Rushi bertiga tetap datang, saat pintu dibuka. Ketiganya langsung membeku di tempat, seluruh ruangan penuh dengan ular yang tiba-tiba menabrak mata mereka, detak jantung mereka juga tanpa sadar semakin cepat. Ya, akhirnya, ya, ketiganya mendekati peti mati, perlahan membuka tutup peti mati. Detik berikutnya, ya, mata ketiganya langsung membelalak, ya, tutup peti mati terlempar dengan keras ke tanah. Dan di atasnya tertulis dengan darah, hidup, 2 kata. Entah berapa lama berlalu, aku perlahan membuka mata, yang terlihat adalah langit-langit putih. Aku menggerakkan tanganku, tetapi menyadari bahwa sesuatu menariknya dengan keras, mengira itu ular, aku tanpa sadar ingin meronta. Perawat yang baru saja masuk untuk mengganti obatku segera bergegas dan menahan tanganku. Jangan bergerak. Infus masih menempel di tanganmu. Setelah ditenangkan beberapa saat, barulah aku menenangkan diri. Saat hendak tertidur dengan samar, suara gosip perawat terdengar lagi di telingaku. Kau tahu, Tuan Liu, Tuan Shen, dan Tuan Lin sangat baik pada Tuan muda keluarga Ji. Mereka bahkan khusus membangun ruang pendingin untuk menyimpan jenazahnya. Ya, mendengar nama kakak, ya, aku tanpa sadar membuka mataku. Apakah kalian membicarakan Tuan muda Ji? Para pelayan tidak tahu siapa aku, mereka hanya mengira aku tertarik dengan hal ini. Mereka pun mulai berceloteh, benar sekali, setelah jenazah Tuan muda Ji ditemukan. Jenazahnya selalu disimpan di rumah keluarga Ji. Ketiga direktur tidak mengizinkannya dimakamkan, dan sekarang mereka menghabiskan banyak uang untuk membangun ruang pendingin. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan pelayan itu lagi. Yang kulihat hanyalah sosok kakakku dulu. Orang yang selalu baik padaku, orang yang sering tersenyum dan memberiku permen, ini hanya tinggal jenazah. Sudah lama aku tidak menjenguk kakak. Apakah kakak akan menyalahkanku? Air mata terus mengalir dari sudut mataku. Aku duduk, diam-diam mencabut selang infus, dan keluar dari kamar rumah sakit. Begitu kembali ke keluarga Ji, aku melihat sebuah ruang pendingin didirikan di taman. Seolah-olah aku sudah merasakannya. Jantungku terasa sakit.
Aku harus menekan jantungku dengan erat dan menarik napas dalam-dalam. Baru kemudian aku masuk ke ruang pendingin. Di tengah hamparan putih, sebuah peti mati es berwarna biru tergeletak di tengah. Semakin dekat, semakin sakit dan tertekan hatiku. Akhirnya aku berhasil sampai di samping peti mati. Aku berlutut dengan bunyi gedebuk. Kata-kata yang ingin kuucapkan berubah menjadi air mata. Dikatakan jenazah. Sebenarnya hanya beberapa tulang. Orang yang begitu hidup, pada akhirnya hanya tersisa beberapa tulang ini. Aku akhirnya tidak bisa menahan diri dan menangis terseduh-seduh. Kakak, aku benar-benar minta maaf. Jika saja aku tidak pingsan saat itu, bagaimana mungkin situasinya bisa berkembang seperti ini? Jelas, kakak adalah yang paling disayangi. Semua orang berharap kakak yang hidup. Jika aku masih sadar, pelampung itu pasti tidak akan kuambil. Entah berapa lama, aku berdiri dengan terhuyung-huyung. Setelah membungkuk 3 kali di depan peti mati kakak, aku berbalik dan pergi. Namun, begitu aku keluar, aku bertabrakan dengan 2 orang yang berjalan ke arahku. Melihat ayah dan ibu Ji yang awalnya terkejut lalu penuh kebencian, aku tanpa sadar mundur. Namun, para pengawal segera bergegas dan menahanku dengan erat, membuatku berlutut dengan keras di tanah. Kemudian, 3 wanita yang mengetahui aku kabur dari rumah sakit juga bergegas datang. Ji Boda, apakah tidak cukup kau membunuh kakakmu? Sekarang kau bahkan tidak mau melepaskan jenazahnya? Kenapa kau begitu jahat? Aku menggelengkan kepala dan dengan panik menjelaskan. Bukan begitu, aku hanya ingin datang untuk memberikan penghormatan kepada kakak. Belum selesai aku berbicara, Ibu Ji bergegas maju dan menamparku beberapa kali dengan keras. Kau seorang penjahat, apa hakmu untuk memberi penghormatan? Aku memalingkan wajahku, air mata terus mengalir. Bu, kamu salah paham, aku benar-benar ingin datang untuk menghormatinya. Lin Qingyi menatap wajahku yang bengkak. Kebencian di matanya semakin bertambah. Sudah saat ini, mulutmu masih keras kepala. Kalau begitu, bandingkan dengan tiang pancang, lihat mana yang lebih keras. Melihat tiang pancang yang dibawa oleh pengawal. Wajahku langsung pucat seperti kertas, tangan dan kakiku terus bergetar. Aku tanpa sadar ingin melepaskan diri dari ikatan pengawal. Tapi tangan di tubuhku menekan bahuku dengan erat. Rintihan kesakitan itu membuat Liu Ruyan merasa kesal tanpa alasan. Sumbat mulutnya. Tak lama kemudian, mulutku disumpal dan aku diikat di tiang pancang. Paku besar menembus kulitku dengan keras. Darah mengalir di tanah. Jika orang lain melihat adegan ini, mereka pasti akan membungkuk dan muntah. Tapi 3 teman masa kecilku, bahkan orang tuaku, semua menyaksikan seluruh proses tanpa ekspresi. Setelah 99 putaran penuh, pengawal baru melepaskan tali di tubuhku dan melepas kain di mulutku. Seluruh tubuhku jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Aku menyeret tubuhku yang kesakitan menuju ayah dan ibu Ji, meninggalkan sungai darah di belakangku. Ibu Ji langsung mundur selangkah. Adegan ini menusuk hatiku dengan sakit. Aku masih memegang secercah harapan terakhir. Meminta pertolongan kepada ayah dan ibu Ji, berharap mereka bisa menyelamatkanku. Bu, selamatkan aku. Aku ingin hidup. Bagaimanapun, aku adalah putra kandung mereka. Mereka tidak mungkin membiarkanku mati. Tapi ayah dan ibu Ji tetap tidak bergerak, wajah mereka penuh dengan rasa jijik. Menyelamatkanmu? Dulu ketika kakakmu meninggal, mengapa kamu tidak berpikir untuk menyelamatkannya? Mengapa kami harus menyelamatkan seorang pembunuh? Aku tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, kesedihan dan keputusasaan memenuhi seluruh mataku. Aku juga putra kalian, ayah Ji mendengus dingin, lalu menendangku dengan keras. Kami hanya punya satu putra, Ji Mubai. Cahaya di mataku benar-benar padam. Tangisan sedih bergema di langit. Tapi tidak ada seorang pun yang memperhatikanku. Boom! Sebuah ledakan keras. Hujan deras mengguyur seluruh halaman, mengubur tubuhku. Setelah aku terbangun dari pingsan, aku langsung dibawa oleh 3 wanita ke villa di pinggiran kota. Setelah memasuki villa, aku melihat pria di sofa. Ekspresi ketiga orang itu langsung menjadi lembut. Dan setelah aku melihat dengan jelas wajah pria itu, aku langsung menahan napas. Hanya karena pria di depanku memiliki wajah yang persis sama dengan kakakku. Melihat ketiga wanita itu kembali, Dong Mubai tersenyum. Kalian sudah kembali? Liu Ruyan mendorongku ke hadapannya. Berbicara dengan lembut, Mubai, ini pengasuh baru yang kami temukan untukmu. Setelah ini biarkan dia melayanimu, Mubai. Bahkan namanya pun sangat mirip. Aku hampir benar-benar linglung. Jika bukan karena melihat sendiri jenazah kakak, sebenarnya aku hampir mengira orang di depanku adalah kakak. Dong Mubai menatapku dan mengangguk patuh. Lin Qingyi, yang biasanya pemarah, juga sangat lembut padanya. Sentuh kepalanya. Setelah ini, apapun yang ingin kamu lakukan, suruh saja dia. Jika dia tidak patuh, langsung saja beritahu kami. Setelah selesai berbicara, dia menatapku dengan dingin. Setelah ini, kamu tetap di sini untuk merawat Dong Mubai. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Sebenarnya, setelah mereka mengantar Dong Mubai ke atas, seorang pelayan datang untuk membawaku berganti pakaian karena ketiganya tidak secara jelas menyebutkan identitasku.
Semua orang hanya mengira aku adalah pengasuh biasa. Dengan ramah mengingatkan, kamu harus melayaninya dengan serius. Tuan muda Domubai telah dicari selama 5 tahun oleh ketiga nona. Kabarnya dia paling mirip dengan kekasih mereka yang telah meninggal. Sebenarnya, terakhir kali ada seorang pengasuh yang tidak tahu diri, melukai tangan Tuan muda Gu. Sebenarnya, kedua tangannya langsung dipotong dan diusir. Mencari selama 5 tahun, paling mirip dengan kekasih mereka yang telah meninggal. Memotong kedua tangan. Pikiranku kacau, hatiku juga merasa masam. Sebenarnya, apakah mereka benar-benar mencintai kakak? Sekarang, jika tidak cinta, bagaimana mungkin sekarang mereka memenjarakanku, si penyebab utama, hidup sengsara. Jika cinta, mengapa kakak baru saja meninggal? Mereka sudah mencari pengganti? Setelah aku selesai berganti pakaian, ketiganya sudah pergi karena ada urusan. Aku berbalik dan naik ke atas, melihat Domubai lagi. Ekspresi patuh di wajahnya sudah hilang. Sebaliknya, yang ada hanya penghinaan. Kamu adalah pembunuh yang membunuh kakakmu sendiri. Tentang urusan di antara kita. Domubai juga sedikit tahu. Ketiga wanita itu sudah lama mengatakan akan mencari seseorang khusus untuk melayaninya. Namun dia tidak menyangka orang itu adalah adik Jimubai. Teringat sikap ketiga wanita itu padanya, matanya memancarkan kekejaman. Kemudian dia duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, dengan nada yang penuh kesombongan, tuangkan aku segelas air. Aku tertegun, lalu segera menuangkannya segelas air hangat dan menyerahkannya di depannya. Namun dia tersenyum lebar, lalu menjatuhkan gelas itu ke lantai. Seketika gelas itu pecah berkeping-keping. Tanganku licin. Tuangkan aku segelas lagi. Segelas demi segelas. Entah sudah berapa gelas yang dituang. Setiap kali dia beralasan tangannya licin, memecahkan satu gelas demi satu gelas. Namun aku tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan sedikit pun amarah. Mungkin dia juga merasa bosan. Dia berdiri, bertepuk tangan. Aku tidak mau minum lagi. Bersihkan lantai. Aku menunduk dan melihat pecahan kaca di mana-mana. Ada juga genangan air. Saat aku hendak berbalik mengambil sapu, Domubai menghentikanku. Gunakan tanganmu. Bagaimana jika kamu tidak menyapunya bersih dan melukaiku? Dan air itu, bersihkan dengan bajumu. Aku tidak melawan sama sekali. Hanya mati rasa berjongkok mengambilnya. Penampilan pasrah ini tidak diragukan lagi menyenangkan Domubai. Bahkan, dia memikirkan cara baru untuk menyiksaku. Bahkan selama seminggu berikutnya, Domubai menyuruhku melakukan semua pekerjaan kotor dan remeh. Tidak peduli apa yang dia suruh aku lakukan. Aku selalu memasang ekspresi mati rasa. Lama-kelamaan, Domubai juga berangsur-angsur merasa bosan. Untuk mencari kesenangan baru, dia bahkan mengalihkan pandangannya ke papan nama Jimubai. Papan nama ini adalah batas bawah dari ketiga wanita itu. Suatu kali seorang pelayan tidak sengaja menyentuh papan nama itu. Ketiga orang itu langsung marah dan bahkan langsung mematahkan tangan pelayan itu. Mengingat penampilannya yang menyedihkan, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke. Aku berlutut dengan patuh untuk mengambil pecahan kaca. Sebuah ide tiba-tiba muncul dari hatiku. Ketika ketiga wanita itu kembali. Aku melihat Domubai duduk di samping sambil menangis dengan wajah bengkak. Bahkan, dahinya terus berdarah dan wajahnya dipukuli hingga merah. Namun, semua ini tidak sepenting papan nama yang jatuh ke tanah. Liu Rushi dengan panik maju untuk mengambil papan nama itu dan dengan hati-hati menyeka debu di atasnya. Setelah memeriksa berulang kali 3 atau 4 kali untuk memastikan bahwa papan nama itu tidak terluka, dia meletakkannya kembali di altar. Kemudian dia menoleh ke belakang dengan mata yang kejam. Siapa yang melakukannya? Seolah-olah menyentuh semacam mekanisme. Domubai tiba-tiba berdiri dan berlari ke arahnya sambil terisak. Rushi, ini semua salahku. Jika bukan karena aku memperlakukan Jiboda seperti pelayan, menyuruhnya ke sana kemari. Dia tidak akan menyimpan dendam dan lari untuk menjatuhkan papan nama kakak Jimubai. Dia juga mengatakan bahwa mati ya mati. Dia masih tidak mau melepaskannya. Aku benar-benar tidak tahan lagi dan ingin menghentikannya. Akibatnya, dia memukulku. Hiks, melihat wajah pria yang merah dan bengkak. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Yang paling dia hargai adalah wajah ini, tapi aku berani melukai wajah ini. Dia berbalik dan berjalan ke arahku, menendang dadaku. Jiboda, beraninya kau menyentuh wajahnya? Kau mencari mati. Setelah mendengarkan fitnah Domubai. Wajahku sudah pucat pasi. Sekarang setelah ditendang dengan keras olehnya, keringat dingin langsung mengalir ke bawah. Namun, aku masih berjuang untuk bangun dan meraih celananya. Bukan aku. Dialah yang menghinaku. Domubai lebih dulu tidak menghormati kakakku dan menyapu papan arwah kakakku ke tanah. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya hingga menamparnya. Liu Ruyan menendangku, matanya menjadi semakin dingin. Shen Youchu, yang baru selesai memeriksa luka Domubai, juga menghampiriku, menatapku dengan dingin. Maksudmu, semua ini karena dia menghinamu? Kamu tidak melakukan semua ini? Seolah melihat harapan, aku mengangguk dengan penuh semangat.
Tetapi kata-kata wanita itu selanjutnya langsung menjerumuskanku ke neraka. Benar saja, dasar sampah bawaan, penuh dengan kebohongan. Dia juga tidak percaya padaku. Ya, jika dia percaya, bagaimana mungkin dia mengirimku ke penjara selama 5 tahun penuh? Aku ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketiga wanita itu sudah kehilangan kesabaran. Lin Qingyi maju selangkah dan menendangku menuruni tangga. Seluruh tubuhku membentur tajamnya anak tangga. Dahiku langsung berlubang karena benturan, darah mengalir deras. Shen Youchu selangkah demi selangkah menuruni tangga, menginjak tanganku dengan keras. Tangan ini sangat murahan. Lebih baik menghancurkannya, bukan? Kemudian kilatan perak muncul. Pisau bedah di tangan wanita itu menusuk pergelangan tanganku dengan keras. Jeritan melengking membelah langit. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri tangan kiriku dari rasa sakit hingga mati rasa. Tanganku lumpuh, benar-benar lumpuh. Mungkin karena merasakan manisnya. Metode Domubai menyiksaku menjadi semakin kejam. Entah mengukir kata-kata, pembunuh, di wajahku dengan pisau, atau menyuruh pelayan menyiram kepalaku dengan air es. Kemudian dia juga menyuruhku menjemput bola untuknya di bawah terik matahari. Selama aku menunjukkan sedikit keraguan atau ketidaksenangan di wajahku, Domubai akan mengadu kepada ketiga wanita itu. Kemudian mereka akan melemparkanku ke dalam kandang yang berisi serigala ganas. Hari ini, Domubai tiba-tiba ingin menunggang kuda. Ketiganya tentu saja akan mengikuti keinginannya dan menyuruhku yang berdiri di samping untuk menjadi pijakannya. Sekarang aku sudah belajar. Aku segera berjalan ke sisi Domubai dan berbaring. Domubai tersenyum puas. Berjalan di depanku, membungkuk dan berbisik di telingaku, "Kamu benar-benar sama seperti kakakmu." Sangat murahan. Mataku tiba-tiba terbuka lebar. Kakak adalah batasanku. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan itu tentang dia. Amarah tiba-tiba muncul dari hatiku. Aku tiba-tiba berdiri. Ini menyebabkan Domubai, yang baru saja menginjak punggungku, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke tanah. Tiga wanita di samping bergegas mendekat. Dua orang dengan cepat mengangkatnya dan bertanya tentang lukanya dengan prihatin. Dan Liu Ruyan, yang memimpin, menendang dadaku, nadanya penuh amarah. Sepertinya pelajaran terakhir tidak cukup. Tidak membuatmu belajar menjadi baik. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada orang-orang di arena pacuan kuda. Detik berikutnya, aku langsung diseret dan dilempar ke tengah kawanan kuda yang berlarian. Akhirnya, seluruh tubuhku terluka parah saat diseret keluar dari kawanan kuda. Bagi Domubai, hasil ini masih belum cukup kejam. Maka, pada hari aku keluar dari rumah sakit, dia sengaja menyuruh orang memasak semangkuk pangsit untukku. Setelah melihatku memakannya semua, Domubai mencubit pahanya sendiri dengan keras, lalu menelepon tiga wanita sambil menangis. Ruliu. Gawat, Jiboda sudah menelan kalung mutiara peninggalan Gege Mubai ke dalam perutnya. Bahkan mengatakan bahwa Domubai Jie tidak pantas menyimpan barang peninggalan. Belum selesai bicara, barang-barang di sana sudah berjatuhan ke lantai. Jiboda, melihat telepon yang tiba-tiba ditutup, akhirnya memaksakan senyum yang paling memuaskan selama beberapa hari ini. Jika papan arwah di depan hanya menyentuh batas bawah tiga wanita, maka kali ini menyentuh tabu tiga wanita. Kematian Ji Mubai adalah kecelakaan. Menurut adat, semua barangnya harus dibakar habis. Sedangkan kalung mutiara ini, mereka mati-matian merebutnya dari kobaran api. Sekarang malah aku makan. Amarah seperti itu tidak bisa ditanggung orang biasa. Pintu didobrak dengan keras. Tiga sosok yang membawa hawa dingin menerobos masuk, langsung menarikku yang sedang makan pangsit, membantingku ke tanah dengan keras. Lalu menjambak rambutku dengan keras, menyuruhku memuntahkannya. Aku belum sempat bereaksi. Sebuah tamparan mendarat keras di wajahku. Manusia, kau bahkan tidak mau melepaskan barang peninggalan terakhir kakakmu. Setelah kekacauan, aku baru tahu bahwa aku tidak sengaja memakan barang peninggalan GG. Melihat sudut bibir Domubai yang diam-diam terangkat. Teringat ekspresinya yang tersenyum saat menyuruhku memakannya, rasa dingin langsung menjalar. Aku dengan panik berlutut tegak. Bukan begitu, pangsit ini dibawa oleh Domubai, aku tidak tahu. Namun, mereka bertiga ingin mengeluarkan kalung mutiara dari perutku. Sama sekali tidak sabar mendengarkan penjelasanku. Mereka bertiga menggunakan segala cara, tetapi tetap tidak bisa mengeluarkan kalung itu dari perutku. Ruliu terengah-engah. Sambil menatapku, tiba-tiba seperti teringat sesuatu, lalu menoleh ke Shen Youchu di samping. "Youchu, kau seorang dokter." Shen Youchu mengangguk. Namun, tidak mengerti maksud perkataannya. Ruliu berdiri tegak, kata-kata seperti iblis terngiang di telingaku. "Kalau begitu, bedah perutnya dan ambil kalungnya. Jangan biarkan dia dibius." Aku membeku di tempat. Merasa hawa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka ingin membedah perutku hidup-hidup. Aku berlutut dengan bunyi gedebuk. Tanganku memegang erat ujung celana Ruliu. "Jangan, mohon, jangan lakukan ini. Melakukan ini akan membunuhku. Nyawaku ditukar oleh kakakku dengan nyawanya. Aku tidak boleh mati." Setiap kali Ji Mubai disebut, kemarahan di mata mereka bertiga semakin besar.
Liu Ruyan menendangku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menyebut kakakmu? Aku tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, tetapi masih berjuang untuk berlutut. Terus membenturkan kepala, 2 kali, 3 kali. Sampai dahiku berdarah, mereka bertiga tetap tidak bergerak. Mata Domubai di samping berputar. Mendekati mereka bertiga dan mengingatkan dengan santai, jika ingin mengambil perutnya, cepatlah. Bagaimana jika kalung mutiara dicerna? Mendengar ini, Shen Youchu tidak ragu lagi. Melambaikan tangannya dan meminta pengawal di samping untuk mengikatku ke operasi. Melihat tidak ada lagi harapan, aku tanpa sadar ingin melarikan diri. Tetapi baru saja bangun, beberapa pengawal menerkam dan menekan tubuhku dengan kuat. Lin Qingyi mengambil tongkat listrik di samping dan berjalan selangkah demi selangkah ke arahku. Mengapa kau begitu tidak patuh? Kalau begitu patahkan kakimu. Aku menatap tongkat listrik itu, seluruh tubuhku seperti jatuh ke jurang yang dalam. Karena ketakutan yang berlebihan, seluruh tubuhku membeku di tempat, air mata jatuh dengan panik. Wanita itu mengangkat tongkat setebal lengan itu dan mengayunkannya dengan keras ke arah kedua kakiku. Detik berikutnya, rintihanku yang menyakitkan bergema di seluruh villa. Seluruh wajahku menjadi semakin pucat, air mata dan keringat bercampur menjadi satu. Mengaburkan mataku, secara bertahap aku tidak bisa melihat penampilan orang di depanku, dari rasa sakit yang hebat. Hingga perlahan tidak merasakan apa-apa, sebelum kesadaran benar-benar menghilang, aku samar-samar melihat Lin Qingyi melempar tongkat itu. Menunjukkan senyum sinis padaku. Ketakutan menyelimuti seluruh hatiku. Ketika aku membuka mata lagi. Di atas kepalaku ada lampu operasi tanpa bayangan yang menyilaukan, di telingaku ada suara peralatan yang berbunyi bip, karena tidak dibius. Aku bisa dengan jelas merasakan suara pisau tajam membelah kulit. Tang penjepit membuka lapisan demi lapisan lemak. Kemudian masuk jauh ke dalam perutku. Rasa sakit yang hebat dan menusuk tulang merambat dari perut ke seluruh tubuhku, menguasai kesadaranku. Karena terlalu fokus pada operasi, tidak ada yang menyadari bahwa pupil mataku secara bertahap melebar. Di benakku yang kabur, mulai berputar-putar kenangan. Aku melihat diriku yang kecil bersembunyi di bawah atap, di dalam rumah ada makian kasar dari orang tua. Kemudian aku melihat kakak memayungiku di belakangnya. Berdebat dengan orang tua di dalam rumah. Kemudian, aku melihat kakak membawaku ke Liu Ruyan. Di depan Shen Youchu dan Lin Qingyi, dengan lembut memperkenalkan identitasku. Melihat mereka bertiga membelai kepalaku dengan penuh kasih sayang, mengatakan akan memperlakukanku seperti adik mereka sendiri. Kemudian aku melihat api besar yang memenuhi langit. Kali ini, akhirnya aku melihat dengan jelas bagaimana kakak meninggal. Wajah kakak yang dulu tampan penuh dengan darah. Begitu saja, dia tenggelam ke laut dalam tepat di depanku. Aku berusaha keras berenang ke arah kakak, tetapi ombak semakin menjauhkanku. Pada akhirnya, aku melihat wajah penuh kebencian dari orang tua dan Liu Ru, Shen Youchu, Lin Qingyi dan mereka bertiga. Mereka memukuliku dan menghinaku seperti orang gila. Mereka mempertanyakan mengapa bukan aku yang mati saat itu. Pada akhirnya, semua adegan itu berubah menjadi wajah kakak. Kakak memegang erat tanganku, berulang kali memanggil namaku, menyuruhku untuk hidup dengan baik. Tapi, kakak, aku sangat lelah. Air mata terus mengalir, instrumen di sekitarku mulai berteriak dengan panik, kakak. Aku tidak bisa bertahan lagi. Detik berikutnya, aku menggunakan seluruh kekuatanku. Merebut pisau bedah dari tangan Shen Youchu di samping, dan menusukkannya dengan keras ke jantungku. Darah menyembur keluar. Mencemari matanya. Asisten di samping berteriak. Grafik elektrokardiogram pada monitor jantung menjadi garis lurus. Shen Youchu telah melihat banyak orang mati, tetapi belum pernah melihat seseorang seperti aku, begitu tegas dan begitu tiba-tiba. Bahkan ada senyum kelegaan di bibirku. Dia hanya berdiri dengan kedua tangan terangkat, menatapku di meja operasi dengan bingung. Teriakan dari ruang operasi membuat Liu Ru dan Lin Qingyi berdiri dengan tiba-tiba. Saat hendak mendorong pintu masuk, langkah kaki asisten yang tergesa-gesa terdengar dari ujung koridor. Tuan muda Ji Mubai belum meninggal. Seseorang melihatnya di luar negeri. Kata-kata ini seperti petir di siang bolong. Keduanya tidak peduli dengan situasi di ruang operasi dan berbalik dengan kaget menatap asisten yang berlari. Apa yang baru saja kau katakan? Asisten terengah-engah. Orang-orang kami melihat seseorang di kapal pesiar di luar negeri. Wajahnya persis sama dengan Tuan muda Ji Mubai, dan orang-orang di sekitarnya memanggilnya Ji Mubai. Sekarang ini. Keduanya tidak bisa berdiri lagi. Di mana dia sekarang? Asisten dengan cepat berkata. Kami sudah mengirim orang untuk membawa Tuan muda Ji Mubai kembali ke negara itu. Dia akan tiba di keluarga Ji malam ini. Wajah keduanya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak lagi peduli dengan situasi di ruang operasi dan pergi dengan cepat, keluarga Ji. Ayah dan ibu Ji melihat putra mereka berdiri di depan mereka lagi, menangis dan tertawa. Ji Mubai juga tidak bisa menahan air mata. Memeluk erat keduanya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka. Dua sosok bergegas masuk. Setelah melihat wajah yang familiar itu, keduanya berdiri terpaku di tempat. Dengan mata sedikit memerah, Liu Ruyan melangkah maju dan memeluknya erat.
Suara tercekat keluar dari tenggorokannya. Mubai, Ji Mubai tertegun. Akhirnya mengangkat tangannya dan memeluknya kembali. Lama tidak bertemu. Liu Ruyan dan Shen Youchu juga mendekat, menatapnya dengan mata merah. Ji Boda tersenyum. Setelah sekian lama, emosi mereka berangsur-angsur tenang. Mengelilinginya di tengah, terus bertanya tentang kebakaran besar saat itu, bagaimana dia bisa hidup kembali? Tubuh Ji Mubai menegang, menatap tatapan khawatir semua orang, menarik napas dalam-dalam. Mengungkapkan semuanya. Sebenarnya, kebakaran itu sengaja aku lakukan. Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang membelalakan mata, Liu Ruyan bahkan menjatuhkan cangkir teh di sampingnya, tetapi dia seolah tidak melihatnya. Melanjutkan, aku sudah lama memiliki seseorang yang aku sukai. Status kami sangat berbeda. Jika aku membawanya kembali, orang tua tidak akan setuju. Kalian bertiga juga akan menghalangiku. Jadi, untuk memiliki masa depan dengannya, aku sengaja membuat kebakaran besar dan hidup kembali. Adapun kerangka di laut itu juga palsu. Setelah pura-pura mati, aku melarikan diri ke luar negeri bersamanya. Dia tidak berpikir bahwa dia tidak akan pernah ditemukan oleh mereka. Hanya berpikir untuk bisa bersamanya lebih lama sehari. Jika dulu ayah dan ibu Ji pasti akan memarahinya, tetapi sekarang melihat putranya yang berdiri di depan mereka lagi. Kata-kata yang ingin diucapkan berubah menjadi desahan, menepuk pundaknya, yang penting kamu hidup. Melihat rambut putih orang tuanya, hatinya juga terasa perih. Jadi dulu. Pelampung itu kamu yang sukarela memasangkannya ke Ji Boda? Lin Qingyi tiba-tiba berbicara, dia mengangguk. Justru karena istrinya akan datang untuk menjemputnya, dia memasangkan satu-satunya pelampung ke adiknya. Sampai di sini. Ji Mubai baru menyadari, dari dia kembali hingga sekarang, dia sama sekali tidak melihat sosok Ji Boda. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Boda mana? Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang berhenti bergerak, Ibu Ji berkata dengan tidak senang. Mengapa menyebut orang berdosa itu? Orang berdosa? Siapa? Apa yang terjadi? Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hatinya. Dan firasat ini segera terbukti. Begini, Mubai. Kami selalu mengira dialah yang merebut pelampungmu, bukankah aku sudah bilang itu sukarela? Ji Mubai berdiri dengan tiba-tiba. Dan untuk berjaga-jaga, aku juga meninggalkan surat untuk kalian. Di mana surat itu? Liu Ruyan tertegun. Dibakar semua. Saat itu, ayah dan ibu Ji terlalu sedih. Tidak tahan melihat sedikit pun barang peninggalannya, jadi memutuskan untuk membakarnya semua. Jadi kami semua mengira Ji Boda adalah seorang pembunuh. Lalu memasukkannya ke penjara. Kata-kata semua orang membuatnya merasa gelap gulita. Dia mencengkeram telapak tangannya erat-erat. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Di mana Ji Boda sekarang? Aku ingin menemuinya. Belum selesai berbicara, kilat menyambar langit. Pintu kembali didorong terbuka. Cahaya kilat menerangi orang yang datang. Wajahnya penuh bekas luka. Sepasang mata kosong menatap orang-orang di dalam dengan tatapan kosong. Ji Boda datang. Bagaikan petir yang menggelegar, semua orang terkejut dan lama tidak sadar. Ji Mubai tiba-tiba berdiri dan bergegas menghampirinya. Mencengkeram kerah bajunya erat-erat, matanya merah. Apa katamu? Siapa yang meninggal? Ji Mubai pernah melihatku dalam banyak rupa. Bahagia, malu, menangis, tapi belum pernah melihatku seperti ini. Saat pertama kali melihatku, dia hampir tidak mengenaliku. Kurus, sangat kurus hingga tinggal tulang berbalut kulit. Sekujur tubuhnya berlumuran darah, penuh luka. Wajah yang sering menatapnya dengan senyuman itu kini hancur tak berbentuk. Dia berlutut dengan bunyi gedebuk, tak bisa lagi menahan tangisnya. Liu Ruyan dan Lin Qingyi yang masuk berikutnya juga membeku di tempat, melihat pisau bedah yang menusuk jantung itu. Jantungnya seperti diremas erat oleh sebuah tangan. Ji Boda meninggal. Dia meninggal. Liu Ruyan meninju wajah Shen Youchu, mengertakkan gigi dan berkata, apakah itu kamu? Apakah kamu yang membunuhnya? Shen Youchu terhuyung akibat pukulan itu dan menabrak dinding dengan suara retak. Tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Hahaha, aku membunuhnya. Dialah sendiri yang merebut pisau bedahku dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Kalau mau bicara soal pembunuhan, kita semua adalah pembunuh. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia juga mengetahui kebenaran tahun itu dari mulut Ji Mubai. Jadi semua ini adalah rekayasa Ji Mubai sendiri. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tetapi mereka, demi kebencian di hati mereka, berkali-kali menyiksaku dan selangkah demi selangkah mendorongku ke jalan buntu. Liu Ruyan menutup matanya dengan getir, lalu menoleh untuk melihat mayat di meja operasi. Salah. Mereka semua salah. Dari saat mengetahui kebenaran hingga mendengar kabar buruk tentang kematianku. Sekelompok orang yang mengirimku ke neraka ini tidak melakukan apapun selain menangis dan menyesal. Aku yang melayang di udara melihat pemandangan ini. Sebuah kesedihan menyebar dari hati ke seluruh jiwa. Sungguh ironis, kakakku melakukan itu untuk keuntungan pribadinya. Melarikan diri dari kematian palsu dengan api besar dan memasang pelampung padaku,
Sama sekali tidak memikirkan hal kejam apa yang akan dilakukan orang-orang yang sangat mencintai kakakku kepadaku. Dan ketiga orang itu bahkan tidak mau menyelidiki kebenaran, hanya mengandalkan persepsi mereka sendiri untuk mendorongku ke jalan buntu langkah demi langkah. Sekarang aku benar-benar mati, tetapi para pembunuh sebenarnya ini tidak menerima hukuman yang sebenarnya. Mengapa? Aku tidak rela. Emosi kompleks di mataku dengan cepat ditutupi oleh kebencian. Mungkin karena terlalu sedih, Ji Mubai segera pingsan karena menangis, dan mereka bertiga tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Mereka buru-buru menggendongnya ke bangsal. Selama beberapa hari berikutnya, mereka bergiliran merawat Ji Mubai. Sambil mengurus pemakamanku, aku terbangun lagi dan menatap wajah yang familiar namun asing di cermin, dengan senyum kejam di sudut mulutku. Aku harus mengirim mereka ke neraka secara pribadi. Pintu bangsal didorong terbuka pada saat ini, tanpa kelelahan. Lin Qingyi, dengan mata merah, mendorong pintu dan masuk. Melihatku duduk, dia buru-buru mendekat untuk membiarkanku berbaring. Mubai, tubuhmu belum pulih, mengapa kamu duduk? Tapi dia tidak tahu bahwa Ji Mubai di depannya telah lama ditempati olehku yang penuh kebencian. Aku tidak menunjukkannya di wajahku, hanya menggelengkan kepala dengan mata merah. Apa gunanya aku peduli dengan tubuh ini? Adikku sudah mati, menyebutku. Tangan Lin Qingyi yang hendak terulur membeku di udara. Setelah beberapa saat, dia menjatuhkan tangannya dengan lesu. Sudut mulutnya mengerucut menjadi garis lurus, bangsal itu sunyi sejenak. Aku yang pertama memecah kesunyian ini. Duduk tegak dan ingin melihat jenazah Ji Boda. Wanita itu buru-buru memegangku, dan berkata dengan ekspresi malu, Mubai, jangan pergi, kami akan mengurus pemakamannya. Aku mengangkat kepala dan menatapnya. Di matanya, selain kekhawatiran tentangku, tidak ada apa-apa. Nada ironi muncul di sudut mulutku. Aku tidak bisa lagi menahan amarah di hatiku, dan menamparnya dengan keras. Mengapa kamu tidak mengizinkanku pergi melihatnya? Apakah kamu takut setelah aku melihatnya, aku akan mengingat hal-hal yang kamu lakukan pada adikku, dan kemudian takut aku akan menjauhimu dan membencimu? Lin Qingyi, jangan lupa, kalian yang membunuhnya secara pribadi. Kalian tidak mengizinkanku melihatnya. Kalian semua penyebabnya, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk melihatnya? Kilatan rasa sakit melintas di mata Lin Qingyi. Setelah mengalami hal-hal ini, dia juga sangat menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Tetapi orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Yang harus mereka lakukan adalah mengurus pemakamanku. Kemudian menenangkan emosi Ji Mubai. Mereka tidak ingin mengalami rasa sakit kehilangan dia lagi. Menatap ribuan emosi di matanya. Dalam hatiku muncul kesedihan. Kakak, oh kakak, inikah tiga teman masa kecil yang menurutmu baik? Inikah dukungan yang kau carikan untuk adikmu? Tapi lihatlah mereka, setelah menyiksaku. Apakah muncul penyesalan? Tidak, sama sekali tidak. Aku tahu betul bahwa bagi orang-orang di lingkaran ini, membunuh orang hanyalah hal kecil. Apalagi aku. Seorang narapidana dan akhirnya melukai diri sendiri di meja operasi. Mereka punya banyak alasan untuk membela diri. Mengalahkan mereka lebih sulit daripada mendaki langit. Aku mengangkat mata dan menatapnya lagi, dengan jelas melihat cinta untuk kakak di matanya. Sebuah pikiran muncul di benakku. Mungkin aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menarik tanganku. Berpura-pura berkata, maaf, belum selesai bicara. Lin Qingyi segera menyela, tidak apa-apa, aku tahu kau membenciku. Tidak apa-apa melampiaskannya. Bagaimanapun, dia adalah adikmu. Aku juga tidak punya alasan untuk menghalangimu melihatnya. Di aula peringatan keluarga Ji, aku berdiri terpaku di depan peti mati esku. Meskipun aku sudah mempersiapkan diri sebelum datang. Tapi ketika saat ini tiba, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhku. Pergelangan tanganku terus bergetar. Tidak peduli berapa banyak tenaga yang kuhabiskan, aku tidak bisa menghentikannya. Melihat jenazahku di peti mati es, rasa sakit dari masa lalu kembali berputar di benakku. Diberi makan hiu, dikubur hidup-hidup, digigit ular. Akhirnya mati di meja operasi. Aku akhirnya tidak bisa menahan diri dan berlutut di tanah, menangis dengan sedih. Ketiganya melihat keadaanku dan segera maju untuk membantuku, tetapi aku melambaikan tangan. Aku tidak apa-apa. Aku ingin sendiri sebentar. Ketiganya menatapku lama, dan akhirnya keluar dari aula peringatan. Baru kemudian aku berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit tadi tidak hanya berasal dari diriku sendiri. Sebagian juga berasal dari kakakku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa masuk ke tubuh kakakku, tapi aku bisa dengan jelas merasakan keberadaan kakakku. Jiwa kami berdua berbagi satu tubuh, tetapi kekuatan kakakku tidak sekuat aku, jadi pemilik tubuh ini untuk sementara adalah aku. Aku tidak peduli apakah kakak mendengarkan atau tidak, aku bergumam pada diri sendiri, kakak. Jika kau tidak mati, aku tidak akan menjadi seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Apa yang mereka hutangkan padaku, akan kubayar kembali sedikit demi sedikit. Beberapa hari berikutnya, aku seperti menjadi seorang pengamat. Mati rasa melihat jenazahku dimasukkan ke dalam tungku dan akhirnya menjadi kotak kayu kecil. Beristirahat selamanya di tepi laut. Sementara semua ini terjadi,
Orang tuaku tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Di mata mereka, aku, putra ini, adalah seorang pendosa. Aku tersenyum pahit. Melihat ketiga orang di samping, ekspresi mereka berbeda, tetapi yang sama adalah hanya ada penderitaan di wajah mereka, tidak ada yang lain. Juga, dalam pendidikan dan kognisi mereka sejak kecil, semua hal dapat disalahkan pada orang lain, pada dunia luar. Tetapi itu tidak mungkin kesalahan mereka sendiri. Bagaimana aku bisa mengharapkan mereka untuk menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan? Aku mengetuk telapak tanganku. Dari siapa aku harus mulai? Aku diam-diam mengukur ketiga orang itu dengan tatapan menghakimi, dan akhirnya tatapanku berhenti pada Lin Qingyi. Aku ingat dengan jelas bahwa ketika Liu Ruyan berkata ingin membedah perut untuk mengambil kalung mutiara, Lin Qingyi yang mematahkan kakiku. Memutuskan jalan hidup terakhirku, jadi sangat tepat untuk menggunakannya sebagai pembuka. Senyum kebencian diam-diam muncul di sudut mulutku. Setelah mengubur jenazah adikku. Setelah aku kembali, aku jatuh sakit dan demam tinggi terus-menerus, dan mulutku berteriak sepanjang hari. Ji Boda 3 kata. Ayah dan Ibu Ji sangat pusing. Ibu Ji memarahi Ji Boda sepanjang hari karena menjadi orang jahat, mengatakan bahwa dia tidak akan tenang bahkan setelah kematian. Ayah Ji memelototinya. Memperingatkannya bahwa orang mati adalah yang terbesar, dan putranya sakit karena kejadian ini, dia masih membuat masalah di sini. Ibu Ji sangat marah, dan akhirnya memilih untuk diam. Di dalam kamar, Lin Qingyi menyeka pergelangan tanganku dengan alkohol, sambil membelai dahiku dengan tangannya sampai larut malam. Aku perlahan terbangun. Air. Lin Qingyi di samping dengan cepat membantuku berdiri. Memberiku segelas air. Setelah minum air, mataku memerah lagi. Tiba-tiba meraih lengan baju orang di depanku. Qingyi, aku bermimpi tentang adikku. Dia bilang dia sangat kesakitan, bertanya mengapa kamu mematahkan kakinya. Adikku sebelumnya. Apa yang sebenarnya kalian lakukan padanya? Lagi pula, dalam ingatan kakakku, dia hanya tahu bahwa aku dikirim ke penjara. Lalu dia meninggal. Tampaknya memikirkan kembali kenangan masa lalu yang kejam, wajah wanita itu pucat seperti kertas. Menggenggam tangannya erat-erat, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia membawa kami ke villa di pinggiran kota. Begitu kami masuk, sesosok tubuh menerkam dan memeluk pinggang wanita itu erat-erat. Dengan menyedihkan berkata, Qingyi, akhirnya kamu datang menemuiku. Aku pikir kalian tidak menginginkanku lagi. Tubuh wanita itu menegang dan dengan cepat mendorong Dong Mubai menjauh. Dengan panik menatapku, Mubai, dengarkan penjelasanku. Dong Mubai, keinginan untuk menang ini sampai-sampai ada orang lain di sampingnya. Dia berhenti menangis, perlahan mengangkat matanya, kedua matanya merah padam. Penampilannya membuat orang iba. Detik berikutnya, dia membeku di tempat. Wajah ini telah dia lihat berkali-kali di ponsel dan foto, tetapi ketika dia melihatnya secara langsung, dia tetap merasa rendah diri. Orang aslinya akan selalu menjadi orang aslinya. Tidak peduli seberapa mirip dirinya sebagai pengganti. Tidak bisa dibandingkan dengan setengah dariku. Aku menyipitkan mata, hanya sibuk membereskan 3 teman masa kecilku. Aku lupa pria ini. Aku berpura-pura bingung dan bertanya, Qingyi, siapa dia? Kenapa wajahnya mirip denganku? Lin Qingyi buru-buru menjelaskan. Dia adalah pengganti yang kami temukan selama beberapa tahun kamu menghilang. Tapi jangan khawatir. Sekarang kamu sudah kembali, aku akan segera menyuruhnya pergi. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada pelayan di samping. Menyuruh mereka membawa Dong Mubai untuk membereskan pakaiannya. Tangan Dong Mubai yang tergantung di sampingnya diam-diam mengepal. Matanya memancarkan sedikit kebencian. Aku mencibir dalam hati, tidak tahu apakah menertawakan ketidakpedulian Lin Qingyi, atau menertawakan kesedihan Dong Mubai. Tapi bagaimana mungkin aku melepaskan Dong Mubai begitu saja? Aku diam-diam menepuk tanganku, dan ketika aku mengangkat mata lagi, mataku sedikit merah. Air mata di sudut mataku hampir menetes. Qingyi. Dalam mimpi yang kualami, adikku juga memberitahuku bahwa Dong Mubai menjebaknya dalam banyak hal. Kalian semua memilih untuk percaya, kan? Lin Qingyi tidak tahan melihatku menangis, buru-buru mengangkat tangannya untuk menyeka air mataku dengan ujung jarinya, dan dengan panik berkata, saat itu, kami juga mendengar bahwa kamu diperkosa dan marah, kami tidak memikirkan banyak hal. Setelah selesai berbicara, matanya menjadi dingin dan menatap Dong Mubai di samping. Bawa dia ke sarang ular dan beri makan ular. Kalimat sederhana. Mengakhiri nasib seorang pengganti. Wajah Dong Mubai langsung menjadi pucat, dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia mencengkeram ujung celanaku, seperti aku memohon ampun dulu. Tapi wanita itu tetap sangat kejam. Langsung menyuruh pelayan membungkam mulut Dong Mubai dan menyeretnya pergi. Aku menundukkan kepalaku. Menyembunyikan sarkasme di mataku. Wanita itu mengira aku takut, jadi dia merangkul bahuku dan hendak membawaku naik ke atas. Tetapi di detik berikutnya, dia berhenti. Aku mengangkat mata dan melihat, genangan darah langsung menusuk mataku. Ini adalah noda darah yang tertinggal saat kakiku dipatahkan terakhir kali. Sampai sekarang, belum ada yang membersihkannya.
Bai, jangan lihat. Dia secara tidak sadar hendak menghalangi mataku. Tapi aku menghindar ke samping, menunjuk ke noda darah itu dan berkata, darah siapa ini? Mungkin tatapanku terlalu menekan, dia tidak dapat menemukan alasan apapun untuk sementara waktu dan hanya bisa berbisik. Ini darah adikmu. Seolah mendengar sesuatu yang luar biasa, aku membuka mata lebar-lebar. Dengan suara gemetar aku berkata, apa yang sebenarnya kalian lakukan padanya? Bagaimana bisa ada begitu banyak darah? Wanita itu dengan erat mencengkeram hatinya, suaranya semakin pelan. Aku mematahkan kedua kakinya. Plaak, yang menyambutnya adalah suara tamparan yang nyaring. Seluruh tubuhku mulai gemetar. Dengan mata merah, aku mendekatinya. Air mata terus mengalir. Aku tahu dengan jelas, kebencian ini berasal dari kakakku. Berapa kali kau memukulnya? Aku berkata-kata demi kata. Dia menggelengkan kepala dengan kesakitan, tidak tahu. Saat itu, dia hanya sibuk secepat mungkin mematahkan kakiku. Agar aku tidak lagi melarikan diri, jadi kecepatan mengayunkan tongkat listrik sangat cepat, begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghitung berapa kali. Aku mencibir, tapi aku tahu. Adikku memberitahuku, kau memukulnya sebanyak 93 kali. Setiap kali tongkat itu mengenai, aku diam-diam menghitung dalam hati. Untuk mengingatkan diriku sendiri agar tidak lupa. Jika ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan, aku pasti akan membalasnya tanpa kurang satu pun. Sekarang kesempatan itu datang. Lin Qianghie menggelengkan kepala dengan kesakitan. Di mulutnya bergumam, maaf untuk apa? Apakah maaf karena seharusnya tidak mematahkan kakiku? Atau menyesal karena seharusnya tidak membiarkan kakakku melihat semua ini? Melihat ekspresi di wajahnya, aku merasa lebih seperti yang terakhir. Bagaimana mungkin dia sendiri bisa salah? Tidak apa-apa, aku juga tidak membutuhkan pengakuannya. Aku melihat waktu di arlojiku, tersenyum tipis. Dia tertegun di tempat, menatapku dengan linglung. Senyumku seperti bunga opium yang mekar. Indah tetapi menyembunyikan racun yang mematikan. Kau akan membalasnya. Tatapanku jatuh ke kakinya. Berbisik pelan, dengan nada yang membawa sedikit kekuatan magis yang tak tertahankan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya tidak berdaya. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Kata-kata yang ingin diucapkan tersangkut di tenggorokan. Tidak ada suara yang bisa keluar. Mungkin melihat keraguan di matanya, aku berkata dengan ringan. Kau pernah mengajariku untuk tidak mudah meminum air dari orang lain. Dia tiba-tiba membelalakan matanya. Itu adalah air yang kuberikan sebelum naik mobil. Rasa takut yang tak terlukiskan melilit ujung hatinya. Dia ingin mundur. Tapi seluruh tubuhnya tidak bisa mengeluarkan sedikit pun kekuatan. Ketakutan menyerang, hanya bisa melihatku mengambil tongkat listrik setebal lengan. Selangkah demi selangkah mendekatinya, ketakutan menyerang. Kilatan petir menyambar langit, menerangi wajahnya yang pucat pasi. Rasa sakit menjalar dari kedua kakinya ke seluruh tubuh. Dia ingin berteriak, ketakutan menyerang. Tetapi karena obat-obatan, ketakutan menyerang, hanya bisa berubah menjadi raungan tanpa suara. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghantam kakinya satu demi satu. Perlahan-lahan, ketakutan menyerang, darah di kaki Lin Qianghie mewarnai seluruh karpet menjadi merah, ketakutan menyerang. Terjalin dengan bekas darahku, setelah 93 kali pukulan, aku menarik kembali tongkat listrik itu. Dan kedua kaki Lin Qianghie sudah sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya juga pingsan karena kesakitan, ketakutan menyerang, tapi ini baru permulaan, ketakutan menyerang. Untuk seorang pewaris yang cacat di kedua kakinya, keluarga Lin tidak bersedia mengakuinya, jadi statusnya sebagai pewaris dengan cepat dipindahkan ke nama adik laki-lakinya yang berbeda ibu. Lin Qianghie yang kehilangan tempat tinggal meninggal dengan tragis di bawah jembatan layang karena luka yang meradang, ketakutan menyerang, tentang kematiannya, ketakutan menyerang. Dua orang lainnya sama sekali tidak peduli, ketakutan menyerang. Mereka awalnya bisa bekerja sama untuk membalas dendam padaku, ketakutan menyerang, bukan untuk membalaskan dendam Bai, ketakutan menyerang. Sekarang Bai hidup kembali, hubungan di antara mereka juga kembali menjadi hubungan persaingan. Lingkaran ini sangat kejam, ketakutan menyerang. Seekor paus mati, semua makhluk hidup, ketakutan menyerang, Lin Qianghie meninggal, ketakutan menyerang, proyek-proyek di tangannya bisa mereka bagi, ketakutan menyerang. Selain itu, berkurangnya satu orang bagi mereka juga mengurangi satu pesaing, dan sekarang mereka semua terjerat dalam beberapa hal sepele. Sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Ketika Liu Ruyan dan Shen Youchu terjerat dalam urusan masing-masing, aku menyempatkan diri untuk kembali ke keluarga Ji, ketakutan menyerang. Dari lahir hingga sekarang, ketakutan menyerang, aku selalu memiliki keraguan, mengapa orang tuaku begitu tidak menyukaiku. Melihatku kembali, ayah dan ibu Ji yang awalnya bertengkar karena hal-hal kecil langsung berhenti berbicara, dan dengan cepat mengepungku untuk menunjukkan perhatian. Sambil mendorongku ke sofa, ketakutan menyerang, tepat ketika aku hendak duduk, telepon ayah Ji tiba-tiba berdering. Wajah ibu Ji juga langsung muram, ketakutan menyerang, mungkin karena aku dengan jelas mendengar suara tangisan seorang wanita dari sana. Entah apa yang dikatakan di seberang sana, ketakutan menyerang,
Ayah Ji tidak lagi peduli pada ibu dan anak kami. Ketakutan menyerang, mengambil kunci mobil dan bergegas keluar dari pintu. Ketakutan menyerang. Ibu Ji tidak bisa lagi mempertahankan sikap anggun di wajahnya, melambaikan tangannya dan menyapu peralatan teh di atas meja ke tanah. Dasar wanita jalang itu. Melalui omelan Ibu Ji, ketakutan menyerang, aku tahu bahwa Ayah Ji sudah lama memelihara seorang simpanan di luar sana. Simpanan itu sangat merajalela. Ketakutan menyerang. Sebelum Ibu Ji akan melahirkan, ketakutan menyerang, dia secara khusus membawa perutnya yang membesar untuk dipamerkan di depannya. Ketakutan menyerang. Ibu Ji mengalami kesulitan saat melahirkan, ketakutan menyerang. Setelah melahirkanku dalam keadaan sekarat, ketakutan menyerang, dokter menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa melahirkan lagi seumur hidupnya. Bagaimana mungkin Ibu Ji bisa menelan napas ini? Jadi dia menelepon paman-pamanku, dan keesokan harinya simpanan itu mengalami keguguran. Ketakutan menyerang. Tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu lagi. Keluarga Ji dan keluarga Lin awalnya adalah hubungan pernikahan. Keterikatan di antaranya terlalu dalam. Ketakutan menyerang. Keduanya juga tidak bisa dengan mudah bercerai. Ruang dan waktu. Persalinan yang sulit. Manhwa manis dan madu. 1 terluka 7 kekasih. Amarah tentu saja harus ada yang menanggung. Ruang dan waktu. Tentu saja. Itu adalah aku, bayi yang baru lahir ini 7. Ibu Ji selamanya kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu karena aku. Ayah Ji kehilangan pewaris biji melon karena aku. Siapa yang tidak akan membenciku? Manhwa saat harta. Adapun kakak, Ji Mubai. Tetapi kristalisasi cinta Ayah Ji dan Ibu Ji. Bagaimana mungkin mereka melampiaskan amarah mereka padanya? Beberapa kata singkat. Manhwa saat ruang dan waktu. Hatiku dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Jelas itu adalah kesalahan mereka sendiri, tetapi mereka menyalahkan aku. Menurut Ibu Ji, kakak juga sudah tahu tentang hal ini sejak lama. Mungkin karena rasa bersalah. Itulah sebabnya dia sangat baik padaku. Air mata menetes dari sudut mataku, membuat Ibu Ji panik. Dengan cepat memelukku dan membujuk dengan lembut. Setelah beberapa saat 7, saat madu, aku menghentikan air mata di mataku. Ruang. Tersedak dan berkata, lalu, ayah dan ibu, apakah kalian benar-benar tidak menyukai adik sedikit pun? Ibu Ji mencibir. Men saat ruang. Siapa yang menyukai Hama seperti itu? Hama. Manhwa saat ruang. Ternyata aku benar-benar sangat buruk di mata orang tua. Aku tidak tahu bagaimana aku kembali ke kamar, melihat dekorasi di kamar kakak. Rasa masa menusuk ujung hidungku. Sebelum aku memiliki ingatan, kamarku selalu lembab. Gelap, men saat lahir. Tetapi kamar kakak sangat hangat dan cerah. Saat madu. Mengingat semua yang terjadi sebelumnya, ditambah dengan perkataan Ibu Ji hari ini, kerinduanku pada kasih sayang keluarga benar-benar putus. Tiba-tiba, men saat ruang. Sebuah dering telepon yang menusuk telinga berbunyi. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan untuk menjawab. Tuan Muda Ji, apakah bukti korupsi dan pembelian nyawa pasangan Ji sudah dikirim ke kotak surat di atas? Menyeka air mata yang tersisa di mata. Kirim saja. Hari Ayah Ji dan Ibu Ji dibawa pergi adalah hari ulang tahun kakakku. Pasangan itu mengelilingiku di meja makan dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untukku dengan penuh kasih sayang. Aku belum pernah mengalami suasana yang begitu hangat. Apa harapan ulang tahunmu, Bai? Ibu Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah Ji di samping dengan tidak senang menyodoknya. Mengapa menanyakan hal ini? Keinginan anak tidak akan terkabul jika diucapkan. Ibu Ji baru menyadarinya. Dengan cepat berkata, ya, ya, ya. Kalau begitu, kita tidak akan mengatakannya. Tidak apa-apa. Aku menyela. Keinginan ulang tahunku sangat sederhana. Di mata Ayah Ji dan Ibu Ji yang penuh harapan, aku berkata kata demi kata. Aku harap kalian berdua diadili oleh hukum. Mati di penjara. Begitu kata-kata itu diucapkan, senyum Ayah Ji dan Ibu Ji langsung membeku di wajah mereka. Sebelum mereka sempat berbicara, pintu didorong terbuka dengan keras. Sekelompok orang yang mengenakan pakaian formal masuk. Orang yang memimpin mengangkat dokumen-dokumen terkait di depan mereka berdua dan berkata dengan serius, ikutlah bersama kami. Setelah berbicara, orang-orang di belakangnya maju untuk memborgol mereka. Wajah pasangan itu langsung menjadi pucat. Bahkan jika mereka bodoh, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka tidak pernah mengerti siapa yang membocorkan rahasia itu. Tiba-tiba, Ji Mensi. Tawa terdengar dari samping. Pasangan itu menatapku dengan tidak percaya. Mu Bai? Ji Mensi. Kenapa? Ji Men. Mereka tidak pernah mengerti mengapa aku, yang selalu penurut dan lembut, akan melakukan ini. Ayah, Ji Mensi. Ini adalah terakhir kalinya aku memanggil kalian seperti ini. Aku melakukan ini karena aku tidak ingin kalian menyakiti keluarga lain lagi. Tetapi lebih banyak berasal dari keegoisanku. Hari itu setelah menguburkan adikku, aku kembali dan mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Aku tahu bagaimana kalian memperlakukan adikku. Ketika adikku berkali-kali jatuh ke jurang dan meminta bantuan kepada kalian. Kalian semua mengabaikannya, bahkan menambahkan 2 tusukan lagi. Ji Men adik.
Kalian juga bertanggung jawab. Jadi, sisa hidup kalian, habiskan di penjara untuk menebus dosa kepadanya. Setelah berbicara, aku tidak melihat mereka lagi. Berbalik dan pergi. Jimensi. Pada hari ayah dan ibu Jimensi dijatuhi hukuman, aku berdiri di luar gerbang penjara dengan pakaian abu-abu. Menatap dingin sosok keduanya perlahan menghilang di gerbang. Menonton gerbang penjara perlahan menutup di depanku. Chen Yuchu memeluk bahuku. Menghibur dengan ringan, Simi, kamu masih punya aku. Simi. Masalah keluarga Ji meledak tiba-tiba. Selain aku, ayah dan ibu Ji, tidak ada yang tahu siapa yang mengirim mereka ke penjara. Setelah serangkaian likuidasi, Jimensi, aku mewarisi semua harta mereka, ditambah warisan yang Lin Qingyi khusus tinggalkan untukku. Sekarang aku juga memiliki sejumlah besar uang. Tetapi seorang yatim piatu dengan kekayaan besar tidak diragukan lagi adalah mangsa empuk di mata kerabat seperti serigala itu. Dan dia kebetulan bisa menggunakannya untuk melindungiku. Sejak itu, masuk ke dalam hatiku. Aku menundukkan mataku. Bulu mata yang panjang menutupi ironi di mataku. Ya, masih ada hutangmu yang belum dilunasi. Mungkin karena melihat suasana hatiku sedang buruk, Jimensi. Chen Yuchu menolak serangkaian urusan kantor, Ji. Berfokus menemaniku. Baru-baru ini ada lelang di Paris, Prancis. Chen Yuchu khusus menyewa jet pribadi untuk membawaku berpartisipasi dan membeli beberapa sepatu yang aku suka. Sebagai hadiah ulang tahun untukku. Jimensi. Di bawah cahaya redup, Jimensi. Tamu-tamu terhormat yang tak terhitung jumlahnya duduk di sofa kulit. Berbicara dengan lembut dengan orang di sebelahnya. Jimensi. Chen Yuchu memegang tanganku dan duduk di sofa di ruang VIP. Segera seorang pelayan khusus mengantarkan buku bergambar yang indah. Di atasnya penuh dengan semua barang lelang kali ini. Aku menonton dengan penuh minat. Jimensi. Segera tertarik pada kalung rubi. Melihatku terus-menerus mengusap lukisan kalung ini, wanita itu tersenyum lembut. Suka? Aku mengangguk, Jimensi. Lalu merasa malu dan berkata, Jimensi. Terlalu mahal. Jimensi. Aku lihat saja, itu Mau Mensi Bao. Wanita itu memegang tanganku. Mau Mensi Bao bersikeras, Mau Mensi. Jika kau menyukai kami, ambillah gambarnya. Mau Mensi Bao dengan cepat. Mau Mensi Bao. Juru lelang di panggung mengetuk palu di meja. Lampu di seluruh lokasi lelang redup, hanya menyisakan secercah cahaya yang tertuju pada platform pajangan yang ditutupi kain beludru. Mungkin untuk membuatku senang, Mau. Chen Yuchu berturut-turut melelang beberapa perhiasan yang cocok untukku. Mau, harganya jauh melebihi ratusan juta. Mau Mensi Bao, membuatku terus-menerus menghalangi. Mau Mensi Bao. Tapi wanita itu sama sekali tidak peduli. Mau Mensi Bao. Akhirnya, kalung rubi merah yang kusukai menjadi puncak acara. Mau Mensi. Mungkin karena terlalu mempesona. Mau Mensi Bao. Tamu-tamu lain mengangkat papan nama satu demi satu. Mau Mensi. Harga persaingan kalung ini dengan cepat menembus ratusan juta. Mau Mensi. Akhirnya, Chen Yuchu memenangkannya dengan harga lebih mahal 10 juta. Mau. Kalung rubi merah yang indah sangat mempesona di bawah cahaya. Tepat ketika dia akan mengenakan kalung itu di leherku, tiba-tiba bumi bergetar. Mau Mensi Bao. Gempa bumi. Mau Mensi Bao. Entah siapa yang berteriak, para tamu melarikan diri ke segala arah. Mau Mensi Bao. Chen Yuchu dengan cepat bereaksi dan melindungiku di belakangnya. Hendak pergi ke lorong AO, tapi aku keseleo karena panik. Mau Mensi Bao. Seluruh tubuhku jatuh ke tanah. Mau Mensi Bao. Detik berikutnya. Mau Mensi Bao. Langit-langit yang reot menimpaku. Mau Mensi. Hati-hati. Mau Mensi. Chen Yuchu tiba-tiba menerjang. Mau Mensi Bao. Melindungiku di bawah tubuhnya. Mau Mensi Bao. Langit-langit menghantam punggungnya dengan keras. Tanganku sakit, membuatnya mengerang kesakitan. Debu berhamburan. Mengaburkan mataku. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di rumah sakit. Itu karena perlindungan Chen Yuchu. Mau Mensi Bao. Aku tidak terluka sama sekali. Mau Mensi Bao. Sebaliknya, Chen Yuchu melukai pergelangan tangannya karena itu. Mau Mensi Bao. Dia tidak akan bisa mengangkat pisau bedah lagi seumur hidupnya. Mau Mensi Bao. Melihat tangannya yang dibalut perban, ada sedikit penyesalan di mataku. Sedikit lagi. Jika aku sedikit lebih kejam, tangannya akan hancur total. Melihat tatapanku yang penuh perhatian. Mau Mensi Bao. Chen Yuchu mengira aku mengkhawatirkannya. Mau Mensi Bao. Dia dengan cepat menghiburku. Mau Mensi Bao. Aku baik-baik saja. Mau Mensi Bao. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi dokter, aku bisa kembali ke dunia bisnis. Aku mengangguk. Mau Mensi Bao. Tapi aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Mau Mensi Bao. Karena cedera Chen Yuchu. Mau Mensi Bao. Kami harus menunda perjalanan kami dan kembali ke negara itu. Mau Mensi Bao. Menemaninya untuk fokus memulihkan diri di villa keluarga Shen. Mau Mensi Bao.
Di hari-hari berikutnya, Shen Youchu mengalami kesulitan bergerak karena pergelangan tangannya. Jadi, banyak hal yang rumit masih membutuhkan bantuan operasi dariku. Ini juga memberiku kesempatan untuk memanfaatkan dan menyalin sejumlah besar rahasia bisnis keluarga Shen. Mao Men Si Bao. Mao Men Si Bao. Mungkin karena kompensasi ulang tahun terakhir tidak cukup sempurna. Shen Youchu, yang sudah sembuh dari lukanya, memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahun untukku lagi. Namun, dia ragu-ragu saat memilih lokasi. Mao Men Si Bao akhirnya menyerahkan hak pilihan kepadaku. Mao Men Si Bao. Aku berpikir sejenak, lalu dengan tegas menunjuk lokasi di peta. Dan lokasi itu adalah laut tempat Ji Mubai memalsukan kematiannya 5 tahun lalu, dan juga tempat aku memberi makan hiu saat aku keluar dari penjara. Kenangan tentang laut ini benar-benar tidak cukup indah. Shen Youchu awalnya ingin menolak, karena masih ada tempat lain yang bisa dipilih. Tapi setelah melihat tatapanku yang bersikeras, kata-kata penolakan itu masih tertelan, hanya saja dia benar-benar tidak mengerti mengapa aku memilih tempat ini. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, hari perjamuan tiba. Lampu sorot dan anggur bersinar di kapal pesiar, para tamu berkumpul. Aku berdiri di geladak. Melihat laut yang familiar ini, pikiranku penuh dengan berbagai hal. Shen Youchu tidak melihat siapapun. Jadi dia membawa gelas anggur dan mencari ke kiri dan ke kanan. Akhirnya melihat sosok punggung berwarna merah itu, Mubai. Apa yang sedang kamu lihat? Aku tersenyum dan menunjuk ke jurang tak berujung di bawah. Lihat di sini, apakah sangat cocok untuk dijadikan pemakaman? Alis wanita itu berkerut. Dia tidak mengerti mengapa aku tiba-tiba mengatakan hal aneh seperti itu. Tapi saat berikutnya, kapal pesiar itu menabrak sesuatu tanpa diketahui. Mulai berguncang hebat, dan cuaca yang awalnya cerah mulai menjadi suram, kilat menyambar membelah langit malam. Menerangi seluruh permukaan laut, angin kencang menderu, ombak bergulung seperti gunung. Mengangkat percikan besar dan menerjang badan kapal, teriakan terdengar di mana-mana. Dalam kepanikan, Shen Youchu tanpa sadar ingin meraih tanganku, tetapi aku menggelengkan kepala padanya. Tiba-tiba ombak besar menerjang. Aku berpura-pura tersandung dan jatuh ke laut dalam di luar pagar. Perasaan panik yang luar biasa melilit hatinya. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat adegan saat Ji Mubai jatuh ke laut 5 tahun lalu. Dia tidak ingin mengalami lagi keputusasaan dan rasa sakit kehilangan aku. Jadi, tanpa menghiraukan halangan dari para pengawal di belakangnya, dia melompat turun. Ombak besar menghantam wajahnya hingga terasa sakit. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, menggigit giginya dan berenang ke arah tempat aku jatuh ke laut. Tetapi semakin dia berusaha, ombak semakin mendorongnya menjauh. Dia menatap dengan bulu mata bergetar, melihatku yang pingsan perlahan tenggelam ke jurang. Mubai, dia menutup napasnya rapat-rapat. Tenggelam ke dasar air, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berenang ke arahku. Akhirnya meraih tanganku. Sambil memelukku, dia menjulurkan kepalanya keluar dari air dan melambai memanggil orang-orang di perahu penyelamat untuk meminta pertolongan. Sayangnya, ombak terlalu besar. Berkali-kali mendorong perahu penyelamat menjauh. Orang-orang di perahu hanya bisa melemparkan pelampung. Wanita itu dengan cepat meraih pelampung itu. Saat hendak memasangkannya padaku, orang di pelukannya tiba-tiba membuka matanya. Aku tidak butuh pelampung. Ekspresi terkejut di wajahnya langsung membeku. Mubai, apa katamu? Shen Youchu, dulu setelah aku secara sukarela memasangkan pelampung pada adikku, kalian bersikeras bahwa aku merebut pelampungnya. Menyebabkan aku menderita serangkaian balas dendam. Sekarang, kamu juga harus merasakan rasa difitnah ini. Detik berikutnya. Aku mengulurkan kedua tanganku dan dengan keras meraih pelampung itu dan mendorongnya ke sampingnya. Karena terhalang oleh ombak, dari sudut pandang orang-orang di kapal. Kemudian Shen Youchu secara paksa merebut pelampungku dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi, dan dia baru saja akan berbicara. Sebuah ombak besar datang dan memisahkan tangan kami yang saling berpegangan. Aku kembali terdorong jauh oleh ombak. Mubai, wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk berenang ke arahku. Tetapi pada akhirnya dia pingsan karena hipotermia dan kelelahan. Rumah sakit. Aku melihat wanita di ranjang rumah sakit yang mengenakan ventilator melalui kaca tebal, mataku dipenuhi penyesalan. Sedikit lagi. Sedikit saja bantuan datang terlambat, Shen Youchu akan tenggelam di dasar laut. Sayang sekali. Mubai. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari ujung koridor. Detik berikutnya. Aku dipeluk dalam pelukan beraroma mawar. Liuru memelukku erat seolah-olah telah mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Memeriksa seluruh tubuhku dari atas ke bawah. Setelah memastikan aku baik-baik saja, dia melepaskanku dan mengatur napasnya. Mubai, apakah kamu baik-baik saja? Air mata langsung membasahi mataku, dan aku menggelengkan kepala. Berkata, aku baik-baik saja. Hanya Youchu dia. Tatapan perhatian wanita itu langsung menjadi suram. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah mengetahui garis besar kejadian dari asistennya. Memikirkan bahwa Shen Youchu benar-benar merebut pelampungku demi menyelamatkan nyawanya, tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya perlahan mengepal. Jangan khawatir.
Aku tidak akan melepaskannya. Karena dia sudah menjadi seorang vegetatif, biarkan dia tidur selamanya. Mendengar kata-kata ini, aku sangat ketakutan hingga wajahku menjadi pucat, dan aku segera menghentikannya. Jangan. Ru, Youchu tidak sengaja melakukannya. Situasinya terlalu mendesak saat itu. Dia mungkin tidak sempat bereaksi. Tidak bisa. Dia telah melakukan begitu banyak hal yang menyakitkan padamu. Bagaimana bisa dia dengan mudah pergi begitu saja? Setelah dibujuk dengan susah payah, Liuru menarik kembali kata-katanya tadi. Namun, matanya masih menatap orang di balik jendela kaca dengan tatapan gelap. Shen Youchu baru bangun dari koma setelah setengah bulan penuh. Karena bantuan datang terlalu terlambat, kedua kakinya mengalami kerusakan saraf karena terlalu lama terendam air dingin. Dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Kemudian, aku mendengar bahwa Shen Youchu menghancurkan seluruh barang di kamarnya karena hal ini, dan temperamennya juga menjadi tidak menentu. Awalnya, setelah kehilangan kesempatan untuk berpraktik sebagai dokter, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya pada perebutan kekuasaan keluarga. Setelah akhirnya mendapatkan pengakuan dari sebagian besar tetua melalui usahanya sendiri. Dia memperoleh hampir setengah dari saham Shenxi, dan posisi penerus Shenxi juga sudah di depan mata. Tetapi justru pada saat ini, dia menjadi seorang penyandang disabilitas. Ini juga berarti bahwa keluarga kaya dan berkuasa akan mencoret namanya terlebih dahulu saat memilih pasangan. Lagi pula, para tuan muda dan nona muda yang sombong itu tidak akan merendahkan diri mereka untuk menikahi seorang penyandang disabilitas. Dan dia juga kehilangan kartu truf besar karena hal ini. Para tetua keluarga tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali apakah akan mengubah kandidat penerus. Sebelum aku mendorong pintu masuk, pelayan itu dengan susah payah menghalangi. Para tetua keluarga harus mempertimbangkan kembali apakah akan mengubah pilihan ahli waris. Sebelum aku mendorong pintu masuk, pelayan dengan susah payah mencoba menghalangi. Terakhir kali ada tuan muda dari keluarga yang dipercayakan untuk mengunjunginya, dia hampir dicakar wajahnya oleh Shen Youchu dengan vas bunga. Akan sangat disayangkan jika wajahku ini terluka. Sayangnya sekali. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu mendorong pintu dan masuk. Detik berikutnya, vas bunga itu mengenai wajahku dan jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Aku tidak mempedulikannya dan langsung berjalan ke arahnya karena gordennya tertutup rapat. Dan lampu tidak dinyalakan, menyebabkan ruangan menjadi gelap gulita. Aku mendekat dan melihat orang di kursi roda itu dengan jelas. Shen Youchu lemas di kursi roda. Matanya kehilangan kilau masa lalunya dan menjadi keruh dan bingung. Mendengar langkah kaki yang semakin dekat, wanita itu menggerakkan matanya yang keruh. Setelah melihat wajahku dengan jelas, matanya tiba-tiba menjadi merah dan bingung. Dia berusaha mati-matian untuk berdiri, tetapi kakinya yang mati rasa mengurungnya di kursi roda. Akhirnya, semua menjadi gelap di depan matanya. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan suara serak. Mengapa? Aku juga ingin tahu. Mengapa? Mengapa kalian tidak menyelidiki dan dengan keras kepala percaya bahwa adikku merebut pelampungku dan membunuhku? Jika kalian bertanya kepada beberapa orang lagi, mereka akan mengatakan bahwa akulah yang berinisiatif memasangkan pelampung itu ke tubuh adikku. Kebenarannya sesederhana itu. Namun, kalian tidak mau bersusah payah untuk menyelidikinya. Jika adikku benar-benar seburuk yang kalian pikirkan, maka aku sudah mati ratusan kali. Aku dan adikku tumbuh bersama. Apa aku tidak tahu karakternya? Orang yang paling tidak akan menyakitiku di dunia ini adalah adikku. Orang yang kubantu dengan susah payah untuk diselamatkan, kalian sia-siakan seperti ini. Apa alasanku untuk tidak membenci Shen Youchu? Saat itu, aku benar-benar ingin kau mati dalam bencana laut itu. Tetapi mengingat luka-luka di tubuh adikku, aku tiba-tiba merasa bahwa membiarkanmu mati begitu saja terlalu mudah. Jadi, ketika perahu penyelamat datang, aku tetap menyuruh mereka untuk menyelamatkanmu. Ketika Liuru berniat membunuhmu, aku juga menghentikannya. Bagaimanapun, dendam ini harus kubalas sendiri. Wajah Shen Youchu menjadi semakin pucat. Dia meronta-ronta dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, merangkak dengan susah payah ke hadapanku dengan mata yang penuh dengan rasa sakit. Tidak seperti itu, Mu Bai. Aku terlalu mencintaimu. Jadi, setelah mendengar berita kematianmu, aku memperlakukan adikmu seperti itu. Aku mundur beberapa langkah. Menghindari tangannya yang terulur untuk meraih celanaku, mataku penuh dengan ketidakpedulian dan sarkasme. Apa kau benar-benar melakukan ini karena mencintaiku? Dia mengangguk dengan panik, tetapi aku tiba-tiba maju dan menginjak tangannya dengan tumit sepatuku. Jeritan melengking terdengar. Membuat pelayan di luar pintu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk pintu. Tuan Muda Ji, apa Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi di dalam? Apakah Anda membutuhkan saya untuk masuk dan membantu? Aku berkata dengan suara keras. Aku baik-baik saja, kalian tidak perlu masuk. Aku menatap orang yang kesakitan di tanah. Apakah itu cinta? Shen Youchu. Yang kau pedulikan bukan aku, tapi rasa takut. Lagi pula, sebagian besar penumpang kapal pesiar itu adalah orangmu. Kapal pesiar itu bahkan atas nama keluarga Shenmu. Sekarang terjadi kecelakaan besar, harga saham keluargamu pasti akan turun. Untuk menenangkan pemegang saham,
Kau pasti akan mencari kejadian yang lebih besar untuk menutupi ini. Lalu, adakah yang lebih besar dari adik merebut pelampung kakak? Adik laki-laki menenggelamkan kakak laki-laki di laut, apalagi, kakak laki-laki yang terbunuh adalah orang yang mungkin kau nikahi. Jadi, kau memanfaatkan kesalahan itu dan menyalahkan semuanya pada adik laki-lakiku. Jika kau benar-benar mencintaiku, seharusnya kalian segera menyelidiki kebenaran. Apalagi, jika kalian melakukan tes DNA pada jenazah itu. Kalian akan tahu bahwa itu bukan aku. Tapi, apa yang kalian lakukan selama 5 tahun ini? Hanya melampiaskan amarah pada adik laki-lakiku. Bahkan mencari pengganti. Menjijikan sekali kalian. Shen Youchu menggelengkan kepala dan menangis membela diri. Tapi, berulang kali hanya kalimat itu, tanpa penyesalan sedikit pun. Kakak, kakak. Lihatlah orang-orang seperti apa yang menyukaimu. Aku menarik kakiku, berjongkok. Mengeluarkan pisau bedah dari saku. Ingatkah bagaimana kau memperlakukan adik laki-lakiku? Merusak kedua tangannya dengan paksa. Membelah perutnya tanpa obat bius. Kau harus merasakan semua rasa sakit ini. Suara guntur yang dahsyat membelah langit. Menutupi jeritan mengerikan Shen Youchu. Kemudian, dia yang kedua tangannya hancur dikirim ke rumah sakit. Karena dia alergi terhadap obat bius, sepanjang proses operasi dia kesakitan hingga pingsan berulang kali dan terbangun lagi. Akhirnya, dia memohon kepada dokter untuk memberinya obat bius. Tepat saat jarum ditusukkan, dosis obat bius tanpa sengaja terdorong terlalu banyak. Shen Youchu secara bertahap merasa kesulitan bernapas. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Akhirnya, tangannya terkulai lemas, tanpa gerakan sedikit pun. Pada hari pemakaman Shen Youchu, hujan turun deras. Aku yang mengenakan setelan jas hitam memegang payung hitam, menatap nisan di depan mataku dengan dingin. Karena kedua kaki Shen Youchu hancur, keluarga Shen mencoret namanya dari silsilah keluarga. Jadi, sepanjang proses kecuali staf, hanya ada aku seorang. Tanah dicangkul dan dicangkul lagi, berserakan di atas kotak abunya. Aku tidak bisa menahan diri untuk memikirkan hari ketika aku dikubur hidup-hidup. Apakah dia juga menatapku dengan dingin seperti ini? Setelah gumpalan tanah terakhir berserakan, kotak abu Shen Youchu tidak terlihat lagi. Hujan berangsur-angsur deras, hawa dingin yang menyelimuti membuatku tanpa sadar mengencangkan mantel di tubuhku. Akhirnya, aku menatap foto di nisannya untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Angin sepau-sepau bertiup. Seolah-olah perpisahan tanpa nama dari seseorang, atau sentuhan lembut seseorang, menghapus sedikit kegelisahan terakhir di hatiku. Kematian Shen Youchu tidak menimbulkan kegemparan. Bagi keluarga Shen, itu hanyalah kehilangan bidak yang tidak berguna. Bagi Liu Ruyan, itu hanya kehilangan satu pesaing. Mereka terjerat karena kepentingan. Dan bubar karena kepentingan. Dalam hatinya, selain penyesalan, tidak ada yang lain. Setelah kembali dari pemakaman, aku jatuh sakit parah. Mungkin karena terlalu lemah. Dalam mimpi, aku melihat kakak. Kakak menatapku dengan sedih, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tanganku mengepal lalu melepaskan, akhirnya tersenyum lesu dan berbalik pergi. Detik berikutnya, aku tiba-tiba membuka mata lebar dan jatuh ke dalam sepasang mata yang peduli. Kamu akhirnya bangun. Liu Ruyan menarik napas lega dengan mata merah. Aku sudah sakit berapa lama? Aku bertanya dengan suara serak. 3 hari. Dia menggenggam tanganku erat-erat, penuh keberuntungan. Sedikit lagi, sedikit lagi. Jika aku belum bangun, dia benar-benar akan gila. Rasa kehilangan aku sudah dia rasakan sekali. Dia benar-benar tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Kamu benar-benar tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku menunduk menatap tangannya, kilatan kebencian muncul di mataku. Ya, aku tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Entah kenapa, aku merasa jiwaku semakin lemah. Dulu, saat membalas dendam, aku tidak pernah memimpikan kakak. Justru kali ini aku memimpikan kakak. Aku punya firasat. Waktuku tinggal di tubuh kakak sudah tidak banyak lagi. Aku harus mempercepatnya. Aku mengangkat mataku lagi. Menatap wanita di depanku, pikiranku dipenuhi berbagai macam emosi. Dulu aku sangat menyukainya. Saat sekolah, aku diam-diam mengikutinya di belakang. Diam-diam menaruh koyo yang kubeli di tepi ruang dansa. Dia mengambil alih perusahaan. Minum alkohol sepanjang tahun menyebabkan perutnya tidak enak. Aku diam-diam meminta orang untuk membawakannya bubur dan obat mak yang kumasak sendiri. Aku sangat menyukainya. Melakukan begitu banyak hal untuknya. Pada akhirnya, Liu Ruyan mengira semua ini dilakukan oleh kakak. Jadi dia sangat baik pada kakak. Setelah kakak meninggal, dia menyiksaku dengan putus asa. Setelah dia mengirimku ke penjara dengan tangannya sendiri, aku menganggapnya benar-benar mati di hatiku. Sekarang, di hatiku hanya ada kebencian dan ketidakrelaan. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benakku. Saat membalas dendam pada Shen Youchu dan Lin Qingyi. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku bereinkarnasi ke tubuh kakak. Sampai mati, mereka mengira kakak membalaskan dendamku. Tapi sekarang, aku tidak ingin terus bertindak dengan identitas kakak.
Aku ingin memberitahu Liu Ruyan. Pemilik tubuh ini adalah Jiboda. Dia melihat mayatku dengan mata kepala sendiri dan menyaksikan guci abuku dimakamkan dengan mata kepala sendiri. Sekarang aku terlahir kembali di tubuh kakakku. Aku sangat menantikan reaksinya setelah dia tahu, setelah mengalami terlalu banyak hal. Liu Ruye melihat tubuhku semakin memburuk, jadi dia menolak semua pekerjaan dan membawaku ke pulau kecil untuk bersantai. Dan sisi lain dari pulau kecil ini adalah tempat aku dulu melompat ke laut untuk memberi makan hiu. Melihat orang di depanku tampak bersemangat. Aku menunduk untuk menyembunyikan ironi dan kebencian di mataku. Liu Ruye, tempat kau menyakitiku dulu pada akhirnya akan menjadi tempat pemakamanmu sendiri. Dan sebelum itu, aku akan mengembalikan semua yang pernah kau lakukan padaku. Begitu masuk villa. Aku beralasan haus dan pergi ke dapur untuk membuat jus. Setelah beberapa saat, aku mengeluarkan 2 gelas jus. Sambil minum jus, aku berjalan mendekat dan menyerahkan sisa segelas padanya. Liu Ruye tidak pernah waspada terhadap Ji Mubai. Jadi dia tanpa ragu mengambil gelas itu dan meminumnya sampai habis. Aku duduk di depan jendela dari lantai ke langit-langit, sambil menyaksikan matahari terbenam di laut. Sambil mendengarkannya memperkenalkan fasilitas di pulau itu. Kau suka berkuda? Aku secara khusus membangun arena pacuan kuda. Ada juga pelatih khusus, kau bisa pergi berkuda kapan saja. Dia merangkul bahuku dan menunjuk ke arah lain. Di sana ada kolam renang. Airnya dialirkan dari puncak gunung. Tidak apa-apa untuk berenang jika kau merasa bosan. Di sini juga ada kapal pesiar. Kau bisa pergi memancing di laut kapan saja. Meskipun pulaunya besar, tetapi penjaga dan fasilitas keamanannya lengkap. Ada juga dokter di pulau itu yang bertugas 24 jam. Aku juga sudah berpesan kepada mereka sebelum kau datang. Mereka tidak akan menolak perintahmu. Bagus sekali, aku tiba-tiba berkata. Wanita itu tidak menyadari ekspresiku yang muram, dia hanya mengikuti perkataanku dan berkata, benar kan? Jadi bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Setelah berbicara, dia mendekatkan wajahnya. Maksudnya sudah jelas. Tetapi setelah menunggu lama, dia tidak mendengar gerakan apapun. Dia mengangkat matanya dengan bingung dan bertabrakan dengan mataku yang dingin dan menusuk. Mubai. Detik berikutnya, aku tiba-tiba mendorongnya ke tanah. Dia berdiri dan menatapnya dengan mata sayu. Tentu saja aku harus berterima kasih padamu karena telah menyiapkan tempat yang bagus untukku. Setelah berbicara, sudut mulutku menunjukkan senyum kejam. Tanpa terlihat membuatnya menggigil. Apa yang kau bicarakan? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Setelah berbicara, dia ingin bangun dan menarik tanganku. Tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan berjuang, jus yang kau minum mengandung obat pengendali pikiran. Sekarang kau seperti boneka, kau hanya bisa membiarkanku melakukan apapun yang aku inginkan. Saat ini, wanita itu benar-benar panik. Dia benar-benar menyadari bahwa perkembangan situasi telah lepas dari kendali dirinya. Memikirkan bahwa dia akan diperlakukan seperti ikan di talenan. Ketakutan besar menyebar ke seluruh tubuh. Mubai, mengapa? Aku berjongkok menatapnya sejajar. Aku bukan Ji Mubai Mu. Aku Jiboda. Kilatan petir menyambar langit, menerangi wajahnya yang pucat. Ekspresi ngeri di wajah wanita itu membuatku tersenyum puas. Mungkin kau juga merasa aneh, tapi aku, pada hari kakak pingsan itu, tiba-tiba terlahir kembali di tubuhnya. Liu Ruyan, tahukah kau? Aku dulu sangat menyukaimu. Sarapan di mejamu saat sekolah, salep di dekat lapangan basket, dan bubur hangat setiap hari setelah kau masuk perusahaan, semua itu aku yang membuatnya, bukan kakakku. Mungkin saat itu aku terlalu pengecut, jadi saat kakak memilih untuk diam, aku tidak menyanggahnya. Sehingga membuatmu salah paham begitu lama. Tapi tidak apa-apa, kau sudah tahu sekarang. Dan ini adalah yang terakhir kalinya kau tahu. Aku dengan hati-hati menyeka keringat dingin di dahinya, tapi kata-kataku tetap sedingin es. Aku benar-benar mencintaimu, tapi apa yang kau lakukan padaku, setelah kakak meninggal? Aku bisa memahami ketidakrellaanmu. Tapi saat kebenaran kematian kakak terungkap, kau sama sekali tidak menyesal telah membuatku mati dengan, kaulah pembunuh sebenarnya. Mungkin langit pun tak tahan melihat ini. Jadi dia membiarkanku terlahir kembali di tubuh kakak untuk membalas dendam pada kalian secara pribadi dan mengirim kalian satu persatu ke neraka. Wanita itu meratap ketakutan. Jadi kematian mereka berdua juga ada hubungannya denganmu? Tentu saja, aku mengakuinya dengan senang hati. Tapi siapa yang akan percaya jika aku mengatakannya? Bagaimanapun, ini adalah tubuh kakak. Setiap kata membuat Liu Ruyan tenggelam dalam keterkejutan dan ketakutan yang lama tidak bisa sadar. Perlahan, bayanganku muncul di hadapannya. Ruang dan waktu yang panjang, melihatku diam-diam mengikutinya di belakangnya. Ruang dan waktu yang panjang, melihatku diam-diam meletakkan sarapan di mejanya. Juga melihatku dengan pengecut bersembunyi di sudut. Melihatnya mengaku pada Ji Mubai. Melihatnya memasukkan semua yang kulakukan ke dalam diri Ji Mubai. Ruang dan waktu yang panjang. Perlahan. Ruang dan waktu yang panjang. Adegan-adegan itu berubah menjadi aku yang berlutut memohon di hadapannya.
mencengkeram celananya, memohon padanya untuk tidak mengirimku ke penjara. Mengatakan bahwa kematian Ji Mubai tidak ada hubungannya denganku. Akhirnya, dia melihatku berbaring tak bernyawa di ranjang operasi. Sebuah pisau bedah menusuk jantungku. Saat aku baru meninggal, dia tidak percaya. Orang seperti itu. Tidak peduli berapa banyak siksaan yang diderita, waktu yang lama, pada akhirnya akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Waktu yang lama, bagaimana bisa bunuh diri? Perasaan aneh menyebar ke seluruh hati. Ruang dan waktu yang panjang. Tangisan Ji Mubai di samping semakin mengingatkannya setiap saat, kesalahan besar apa yang telah dia lakukan. Dia bukannya tidak menyesal, hanya tidak berani menghadapi kenyataan bahwa kebenciannya telah memaksa orang yang tidak bersalah sampai mati. Selama beberapa bulan berikutnya, dia terus mengalami mimpi buruk, entah bermimpi dia berlutut di depan batu nisanku. Berkali-kali menampar wajahnya sendiri, menangis dan memohon pengampunanku, atau bermimpi aku berulang kali menusukkan pisau bedah ke jantungku sendiri. Di bawah tekanan mental yang besar, dia menjadi sangat dekaden, dan keluarga Liu benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimanapun, dia adalah ahli waris yang telah mereka kembangkan dengan sumber daya dan energi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa dengan mudah menyerahkan bidak catur ini? Biasanya, mereka membersihkan kekacauan ini untuknya. Sambil mencari seseorang untuk memberikan konseling psikologis kepadanya, dan secara bertahap menambah pekerjaannya. Dia juga mati rasa dan menghipnotis dirinya sendiri bahwa orang mati tidak dapat hidup kembali. Dia harus memperlakukan kakaknya dengan baik. Sampai hari ini, aku terlahir kembali di tubuh kakaknya. Dia tidak bisa lagi menghindarinya. Air mata penyesalan jatuh setetes demi setetes membasahi karpet, tapi aku merasa jijik. Seandainya dia bisa dengan tenang mencari bukti sejak awal. Untuk membuktikan ketidakbersalahan, kita tidak akan sampai sejauh ini. Atau, dia bisa dengan jelas menyadari kesalahannya setelah aku meninggal. Dan mulai menebus dosa, aku tidak perlu membenci sampai Tuhan pun tidak tahan melihatku, dan membiarkanku terlahir kembali di tubuh kakakku. Untuk membalas dendam secara pribadi. Namun, aku harus menunggu beberapa bulan setelah aku meninggal. Harus menunggu sampai aku terlahir kembali di tubuh kakakku. Untuk menunjukkan dosa-dosa yang telah dia lakukan satu persatu di depannya. Dia tidak lagi menghindar, dan mulai benar-benar menyesal. Dulu aku benar-benar buta, bisa menyukai orang seperti itu. Aku berdiri kembali. Mengalihkan pandanganku keluar jendela. Matahari terbenam, dan lampu-lampu di pulau itu menyala satu persatu. Di bawah cahaya redup, bunga wijaya kusuma di sudut dinding secara bertahap mekar, menarik beberapa makhluk nokturnal. Namun, setelah beberapa saat, bunga wijaya kusuma secara bertahap menutup kelopaknya dan layu secara bertahap. Menjatuhkan kepalanya yang dulunya sombong, sama seperti hidupku yang singkat, yang berlalu dalam sekejap. Aku mengepalkan tanganku, lalu perlahan-lahan melepaskannya, dan kemudian melihat wanita yang terbaring di tanah. Liu Rusi, mulai besok, hal-hal yang telah kau lakukan padaku. Aku akan mengembalikannya satu persatu kepadamu. Jadi, selama kau bisa melewati hukumanku, kita akan putus hubungan. Setelah selesai berbicara, dia tidak melihat ekspresinya lagi, berbalik dan pergi. Keesokan harinya, sinar matahari pertama di pagi hari menembus jendela dan menyinari diriku di tempat tidur. Aku mengucek mata dan duduk. Pelayan mengetuk pintu di luar. Meskipun Liu Rusi mengatakan bahwa orang-orang di pulau ini akan mendengarkanku, tapi untuk berjaga-jaga. Aku masih menggantinya dengan orang-orangku sendiri semalaman. Begitu aku membuka pintu, pelayan itu dengan hormat membungkuk dan berkata, "Tuan muda, orang yang Anda butuhkan sudah menunggu di restoran." Aku mengangguk. Aku tahu, mungkin karena jiwaku yang semakin lemah, aku tidak begitu jelas mengingat masa lalu. Hanya bisa memikirkan apa yang terlintas dalam pikiran, dan hari ini adalah membiarkan Liu Ru merasakan sendiri rasa dijebak. Dengan suara patah, porselen berharga yang kubeli dari lelang bulan lalu hancur berantakan di tanah. Di satu sisi, Fu Shichen menatapku dengan mata lebar dan polos, dengan sisa senyum nakal di matanya. Sementara di sisi lain, Liu Ru duduk di dekat pecahan porselen dengan panik. Apa yang terjadi? Fu Shichen cemberut dan berlari memelukku. "Kak Boda, botol porselen yang kau berikan padaku dihancurkan olehnya." Dia juga mengatakan bahwa aku tidak pantas memiliki barang-barang bagus ini. Suasana tiba-tiba menjadi hening, para pelayan diam-diam pergi. Memberikan ruang untuk kami bertiga. Wajahku langsung menjadi muram dan menatap orang di bawah. "Apakah kau yang melakukannya?" Liu Ru tanpa sadar ingin berdiri untuk membela diri, tetapi tubuhnya yang telah diberi obat tidak menurutinya. Hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah pucat, "Bukan aku, Boda." "Dia sengaja?" "Kau mengatakan Shichen sendiri yang menghancurkan botol porselen dan menyalahkanmu?" Dia mengangguk dengan cepat, tetapi detik berikutnya pipi kirinya terasa sakit, dan seluruh wajahnya dengan cepat membengkak dan memerah. Aku baru menarik tanganku. "Liu Ru, berbohong juga harus membuat alasan yang lebih baik." Wanita itu menatapku dengan tidak percaya. Aku sebenarnya tidak percaya padanya. Tetapi setelah melihat tatapan pengertian di mataku, perasaan dijebak tiba-tiba menjadi pahit. Dia juga tidak bisa dikatakan pintar,
Sebuah lelucon yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Aku sudah tahu sejak lama, hanya ingin membiarkannya merasakan rasa dijebak, dan juga apa yang mereka lakukan padaku ketika Jimubai menjebakku dulu. Mengingat adegan saat itu, tangannya bergetar tanpa terasa. Pelipisnya mulai berkeringat dingin. Detik berikutnya, dua pelayan tiba-tiba bergegas maju dan menekan tubuhnya dengan erat. Aku selangkah demi selangkah mendekatinya, menginjak tangan wanita itu dengan keras, tangan ini terlalu usil. Lebih baik dihancurkan, kemudian seberkas cahaya perak melintas, pisau di tanganku menusuk pergelangan tangannya dengan keras. Sejak hari itu, Fu Shichen, yang telah merasakan manisnya, mulai menyiksa Liuru dengan berbagai cara, entah menyuruhnya membuatkan teh dan membawakan air, atau mendorongnya ke kolam yang penuh dengan es, lalu menyuruhnya mengambil bola di bawah terik matahari. Selama Liuru menunjukkan sedikit keraguan atau ketidaksenangan di wajahnya, Fu Shichen akan mengadu kepadaku, dan kemudian aku akan menyuruh pelayan melemparkannya ke dalam kandang yang berisi serigala ganas. Hari ini, Fu Shichen berubah pikiran dan mengatakan ingin menunggang kuda, dan juga menyuruh Liuru di sampingnya menjadi pijakannya. Setelah setengah bulan siksaan, dia sekarang sudah lama belajar, dan dengan cepat berjalan ke sisi Fu Shichen dan berbaring. Fu Shichen tersenyum puas, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Melihat senyumnya, Liu Ruyi tiba-tiba merasakan firasat buruk, dan benar saja, detik berikutnya, Fu Shichen berpura-pura tidak stabil. Jatuh dari kuda, untungnya orang di sebelahnya dengan cepat meraihnya tepat waktu. Aku yang sedang duduk di kursi pantai sambil minum teh melihat adegan ini, tidak bereaksi apapun, hanya berkata dengan tenang. Lemparkan dia ke dalam kawanan burung. Kuku kuda menginjak seluruh tubuhku dengan keras, suara tulang retak terdengar jelas di telingaku. Aku kesakitan di seluruh wajah, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tapi ini baru permulaan. Melihat diriku yang terbalut perban di dinding kaca, aku tidak tersenyum, malah mengerutkan kening. Dengan tidak sabar mengetuk kaca di depanku dengan jari. Aku sudah merasa bahwa waktuku tinggal di tubuh kakakku tidak lama lagi. Awalnya aku berencana untuk terus menyiksanya selama beberapa waktu sebelum melakukan hal terakhir. Tapi sekarang, aku hanya bisa mempercepat hal itu. Setengah bulan kemudian, Liu Ruyi yang lukanya belum sembuh diikat dengan tali oleh pengawal dan didorong ke tebing di pulau itu. Aku berjalan ke sisinya, suara dingin terdengar di telinganya. Apakah kamu masih ingat laut ini? Di bawah tebing, gelombang besar datang dengan raungan. Menghantam karang dengan keras, menimbulkan ombak besar, seperti binatang buas yang saling menggigit. Berhayal untuk menelannya ke dasar laut. Wajahnya menjadi semakin pucat, kenangan buruk itu. Juga seperti ombak, menyapu otaknya. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke laut ini. Pertama kali, adalah untuk mengangkat jenazah Jimubai. Kedua kalinya, adalah untuk menebus dosaku. Kali ini, apalagi yang akan dia lakukan padanya? Aku berjalan mendekat dan melihat jurang yang tak berujung ini, dan berkata dengan tenang, apakah kamu ingat hari aku keluar dari penjara? Apa yang kalian lakukan padaku? Mengikatku dengan tali dan mendorongku ke laut. Memberi makan hiu sebanyak 99 kali. Tahukah kamu betapa sakitnya hiu merobek daging manusia? Tidak tahu tidak apa-apa, kamu akan segera merasakannya sendiri. Detik berikutnya, Hakare. Dorongan datang dari belakang, Hakare. Wanita itu jatuh ke jurang seperti itu, Hakare. Hiu yang lapar selama beberapa hari melihat makanan yang jatuh, berlomba-lomba melompat, Hakare. Gigi tajam menggigit tubuhnya dengan keras, merobek sepotong demi sepotong daging merah segar, Permukaan laut biru langsung diwarnai merah oleh darah, rasa sakit yang hebat memenuhi seluruh tubuh Liu Ruyi. Seluruh orang berulang kali tersiksa antara pingsan dan bangun. Akhirnya, dia yang berlumuran darah ditarik ke atas. Wanita itu terbaring di tanah dengan sekarat. Semua yang terjadi barusan seperti mimpi buruk, jelas hanya beberapa detik, tetapi terasa seperti telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Tapi ini baru permulaan. Tali di tubuhnya diturunkan lagi, dan sekelompok hiu menerkam dengan ganas. Dia meraung kesakitan yang tak tertahankan, seluruh tubuhnya terus berjuang, berusaha melepaskan hiu yang mencabik-cabik dagingnya. Tapi luka di tubuhnya semakin banyak setiap saat. Pengawal yang bertanggung jawab menarik talinya juga menghitung untukku di samping, yang ke-30 kalinya. Liu Ruyan terikat di tali, kesadarannya juga mulai kabur, dan dia tidak punya tenaga lagi untuk mengusir hiu-hiu itu. Hanya bisa sekuat tenaga memegang tali, berusaha menghindari gigitan hiu. Akhirnya, hanya tersisa satu kali terakhir, melihat tubuhnya berlumuran darah, bahkan beberapa tulang putihnya terlihat. Aku, Boda, tersenyum. Liu Ruyan, ini yang terakhir kalinya. Selama lompatan ini selesai, aku akan melepaskanmu, seperti seorang musafir kehausan yang bertemu dengan mata air jernih di padang pasir. Mata suram Liu Ruyan tiba-tiba berbinar. Dia berbicara tanpa menghiraukan mulutnya yang penuh darah. Benarkah? Melihatku mengangguk dengan pasti, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Penyiksaan selama lebih dari sebulan ini hampir membuat orang normal seperti dirinya menjadi gila. Dia sudah merasakan penderitaanku saat itu dan hatinya dipenuhi penyesalan.
Sekarang aku juga melepaskan kebencianku dan memilih untuk membiarkannya pergi. Dia senang sekaligus merasa bersalah. Memutuskan untuk menebusku dengan baik di masa depan. Mungkin karena dia terlalu senang, sehingga dia tidak menyadari kedinginan di mataku. Liu Ruyan, bagaimana mungkin aku melepaskanmu dengan mudah begitu saja? Dalam balas dendam saat itu, Liu Ruyan yang paling kejam menyiksaku. Dua orang lainnya sudah berada di neraka. Bagaimana mungkin pelaku utama ini bisa hidup dengan mudah di dunia ini? Tepat ketika Liu Ruyan melompat ke tebing, aku mengambil gunting yang disodorkan oleh pengawal di samping dan memotong tali panjang di tangan pengawal. Dengan dingin melihatnya jatuh ke laut dalam. Hiu berkerumun, dan darah kembali mewarnai merah laut dalam. Kali ini dia tidak pernah muncul lagi. Keluarga Liu menyadari bahwa Liu Ruyan tidak kembali ke perusahaan untuk waktu yang lama. Mereka segera mengirim orang untuk mencari jejaknya. Akibatnya, ketika mereka baru saja tiba di pulau kecil dengan kapal pesiar, mereka melihatnya melompat dari tebing. Kepala pelayan sangat ketakutan sehingga dia segera mengirim orang untuk menyelamatkannya. Melihat orang yang wajahnya hancur, ayah Liu sangat marah hingga hampir pingsan. Dia segera mengirim orang untuk mencari biang keladinya. Tetapi hanya melihat Ji Mubai yang pingsan di puncak gunung. Mungkin karena balas dendam besar telah terbalaskan, aku sekali lagi keluar dari tubuh Ji Mubai. Menjadi hantu. Secara logika, saat ini aku seharusnya melapor ke neraka. Tapi aku masih mengikuti sisi Ji Mubai. Tepat ketika aku merasa bingung, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di sisiku. Halo, host. Saya sistem 1234 yang didedikasikan untuk melayani Anda. Karena setelah melakukan penelusuran, ditemukan bahwa setelah kematian Anda masih membawa penyesalan dan dendam yang besar. Jadi sistem ini mengikat Anda untuk membantu Anda membalas dendam. Setelah penjelasan sistem, saya tahu bahwa kelahiran kembali saya dibantu oleh sistem karena dendam saya terlalu besar. Jadi untuk sementara tidak bisa masuk ke dunia bawah dan juga tidak bisa masuk ke reinkarnasi. Untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sistem datang untuk membantu saya, selama saya membalas dendam dan menghilangkan kebencian di hati saya. Saya bisa meninggalkan tubuh kakak dan masuk ke reinkarnasi lagi. Alasan mengapa saya belum pergi sekarang. Karena masih ada beberapa urusan yang belum saya selesaikan, yaitu berpamitan dengan kakak. Ketika kakak berpura-pura mati dan pergi ke luar negeri. Saya dikirim ke penjara oleh 3 teman masa kecil dan orang tua. Ketika kakak ditemukan, saya sudah melukai diri sendiri di meja operasi. Saya dan kakak tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sosok yang mendekat di depan saya tanpa sadar mengepalkan tangan. Apa yang bisa kita katakan satu sama lain? Ji Mubai yang pingsan bermimpi. Dalam mimpi itu, dia sekali lagi melihat saya. Berbeda dengan penampilanku yang menyedihkan di meja operasi, ini aku dalam mimpi sama seperti saat aku pergi. Kata-kata belum terucap. Rasa sakit di hatiku berubah menjadi air mata terlebih dahulu. Tapi aku tanpa ekspresi dan hanya menatapnya menangis dengan dingin. Entah berapa lama, aku menghela nafas panjang. Nada bicaraku juga semakin tidak jelas. Kakak, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Apakah kamu tahu? Sebelum penyebab kematianmu diumumkan, aku selalu menganggapmu sebagai orang yang paling dekat denganku. Setiap kali aku disiksa hingga tidak bisa bertahan hidup. Di benakku akan muncul adegan kamu memasangkan pelampung padaku, menyemangatiku untuk bertahan hidup. Mengandalkan adegan ini. Aku bertahan sangat lama, sampai hari kamu ditemukan oleh mereka. Mungkin sudah ditakdirkan. Aku kehilangan kesadaran untuk bertahan hidup dan melukai diriku sendiri di meja operasi. Mungkin karena ketidakadilan yang kualami, setelah meninggal aku menjadi arwah. Melihatmu hidup kembali, melihat mereka dengan gembira memelukmu. Melihatmu dengan acuh tak acuh mengatakan kebenaran saat itu. Tindakan impulsifmu memang menukar kebahagiaan egois, tetapi juga mendorongku ke jurang yang tak berujung. Kemudian aku tahu. Terlepas dari apakah kamu memasangkan pelampung padaku, apakah kamu menulis surat itu, karena kematianmu. Mereka ditakdirkan untuk membenciku. Lagi pula, aku dilahirkan tidak disukai. Kamu dulunya adalah harapan saya untuk bertahan hidup. Tetapi ketika aku mengetahui kebenaran tentang kematian palsumu setelah aku mati, aku menyadari bahwa tidak pernah ada orang yang mencintaiku di dunia ini. Aku seharusnya sudah tahu sejak lama, saat kamu mengintip buku harian cintaku, ketika Liuru mengaku cintanya padamu. Mengatakan bahwa hal-hal yang aku lakukan adalah yang kamu lakukan, tetapi kamu diam saja. Aku seharusnya sudah tahu dengan jelas. Tidak ada yang mencintaiku. Mungkin aku hidup terlalu bingung, jadi aku mati dengan sangat tragis. GMU sudah terduduk lemas di tanah, terus menangis dan meminta maaf. Jika saja dia tahu bahwa tindakannya akan menyebabkan tragedi sebesar ini, dia tidak akan berpura-pura melarikan diri dengan kekasihnya. Tetapi sayangnya tidak ada kata, seandainya, di dunia ini. Keegoisannya menyeret banyak keluarga, dan bahkan menyakiti saya yang menganggapnya sebagai harapan, hingga melukai diri sendiri di meja operasi. Sementara aku mengalami siksaan seperti di neraka, dia bersenang-senang dengan orang yang dicintainya di luar negeri. Aku tetap tanpa ekspresi. Ji Mubai, di kehidupan selanjutnya, di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Jangan pernah bertemu lagi.
Wajah Jiboda langsung pucat pasi, menangis ingin berlari ke arahku. Tetapi sebuah kekuatan menariknya, dia hanya bisa melihatku perlahan menjauh dan kemudian menghilang sepenuhnya. Kemunculan Liuru menimbulkan gelombang besar di ibu kota, ditambah dengan bukti yang diserahkan Ji Mubai kepada atasan, situasi di ibu kota berubah drastis. Pada hari Ji Mubai pergi, cuacanya cerah. Dia berdiri di tebing tepi laut. Menatap gelombang besar di depan, diam-diam melakukan panggilan telepon. Orang di ujung telepon mendengar suaranya. Dengan cemas bertanya kemana dia pergi. Dia tersenyum tipis. Istriku. Aku melakukan kesalahan. Jika saja aku tidak menangis memintamu membawaku pergi, adikku tidak akan. Jadi aku ingin mengembalikan nyawa ini kepada adikku. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa menghiraukan panggilan cemas dari orang di seberang sana. Melompat dan tenggelam ke laut. Aku melihat pemandangan ini. Menghela nafas panjang. Sistem tiba-tiba muncul. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas. Sekarang tuan rumah dapat memilih keluarga untuk reinkarnasi. Di panel, aku langsung tertarik pada pasangan suami istri. Wajah mereka lembut dan mata mereka penuh cinta. Yang terpenting adalah mereka hanya menginginkan dan hanya bersedia memiliki seorang putra. Mereka hanya ingin memberikan seluruh cinta mereka kepada putra tunggal mereka. Aku tersenyum.